Pengguna media sosial Indonesia saat ini tengah mengamati dokter kehormatan atau dokter honoris causa yang belum lama ini diterima oleh Raffi Ahmad. Gelar yang diberikan oleh Universal Institute of Professional Management di Thailand itu pun dipertanyakan oleh netizen. Menilik tentang mekanisme pemberian gelar honoris causa, Indonesia merujuk pada Peraturan Menristek Diksi Nomor 65 Tahun 2016 tentang gelar dokter kehormatan. Dalam aturan ini tertulis bahwa perguruan tinggi yang akan memberikan gelar tersebut harus memiliki program dokter dengan peringkat terakreditasi A. Orang yang layak mendapatkan penghargaan pun karena ia mempunyai jasa-jasa luar biasa dalam ilmu pengetahuan atau bidang kemanusiaan. Lalu, apakah gelar honoris causa yang dimiliki Raffi Ahmad layak diragukan? Apa serba-serbi di balik gelar kehormatan ini? Mengikuti peristiwa di gedung DPR RI, Detik Sore juga akan meliput jalannya pelantikan anggota baru dari DPR dan MPR periode 2024 hingga 2029. Simak liputan selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Di penghujung sore nanti, Sunset Talk akan membahas tentang kesuksesan teater musikal adaptasi album Interaksi Tulus. Kita akan kedatangan Nuya Susantono dari Jakarta Movin. Bagaimana proses kreativitas di balik keberhasilannya? Semuanya akan terangkum menjelang matahari terbenam nanti. Ikuti juga berbagai ulasan mendalam berita-berita hangat dan menarik Detikcom lainnya dalam segmen Trending Today. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome back Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Balik lagi sama Pocut Dan Afif di sini Detikers. Ya semangat sekali Pocut hari ini. Iya kan saya semangat terus. Tadi katanya mau kayak suara gue gini aja ya. Tadinya rencananya gitu. Kayak gimana? Tadi rencananya suaranya mau kayak gini. Nah, supaya iya. kayak orang-orang yang denger kayak aduh suaranya tenang banget gitu. Cuman enggak ya. Udah ketabrak pintunya. Sampai ketabrak loh. Dia sampai shock gitu. Boleh enggak perempuan ini enggak kayak gitu? Ya ampun seru banget hari ini ada penglihatan baru, cowok baru. Oh iya ya, siapa? Ikan kamu. Oh saya, oh iya. Detikers, salam kenal. Nama Afif, hobi menyelam sambil minum air. Lucu, pantun dulu dong Pak. 1, 2, 3, pantun dulu. 1 tambah 1, 2. Cakep. 2 tambah 2, 4. Keren. Sempat mohon dibalas. Tahu, jangan dipaksa dong Cut. Kalau nyanyi bisa Pak? Gak bisa. Masa sih? Karena gua orangnya serius banget Cut. Sama seperti hari ini karena anggota DPR lagi serius, lagi dilantik. Oh iya benar. Jangan bercanda dong. Jangan bercanda ya Karena Pak ya. ini wakil rakyat. Benar. Kita nggak boleh main-main sama Nggak wakil boleh. rakyat ya. Jangan Benar. tidur. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Keren. Gitu. Kalau kata Bang Iwan begitu sih. Benar. Iya jadi tuh hari ini tanggal 1 Oktober itu lagi akan pelantikan nih. Udah beres malah. Oh udah beres bahkan. Sampai malam. Sampai malam kan, sampai nanti jam 7 kalau nggak salah. Tapi ya beberapa kan? acaranya sudah dari tadi pagi kan. Jadi rangkaian acaranya dari pagi sampai malam nanti. Nah ini rencananya ada 580 anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 yang akan dilantik. Ih banyak banget Pak. Tapi gue kalau nyari di Google ya anggota DPR dilantik yang keluar pertama tuh gambar Komeng gitu. Iya, karena dia kan juga ya Pak ya. Iya. Keren. Jadi tuh banyak banget artis-artis yang dilantik jadi anggota DPR. Jadi mengutip keterangan resmi KPU ada 307 wajah lama dan 273 wajah baru. Jadi total 580 anggota DPR yang tadi gue sebutin itu beberapa diantaranya ada yang sudah pernah menjabat nih. Seperti misalnya Prananda Suryapaloh, Yasona Lauli, Ahmad Saroni hingga Edi Baskoro Yudhoyono. Sementara 273 wajah baru tadi itu total diisi beberapa tuh artis. Kayak tadi kan Komeng, terus juga ada Once Mekel, Uya Kuya, Melly Guslo, Farel Bramastya sampai Denny Cagur. Ih seru banget. Ada Ahmad Dhani juga. Dan ini Ibu Puan Maharani tuh bakalan memimpin kembali DPR RI. Jadi Ibu Puan Maharani bakal menjabat kembali sebagai Ketua DPR RI. PDIP menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak yakni 110 kursi atau 18,97% dari total kursi. Jadi berhak menempatkan kadernya di posisi puncak DPR.
keren. Kita udah merah-merah. Wih, Nah, pas banget ini. kebetulan memang kita emang merah-merah. Enggak, kita sebenarnya lagi merah-merah, lagi berduka sebenarnya. Mohon maaf, kenapa Pak? Kan kemarin MU kalah 3-0. Oh gitu, iya Iya. benar. Punten. Maaf ya glory. Sikat. Woi, sentimen. Nanti gue sensi nih. Hai, balik lagi di Datik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Cut, kok itu hijau-hijau sih warnanya? Iya, hijau-hijau soalnya kan kita kayaknya hijau nih hari ini. Oh gitu, hijau royo-royo. Hijau royo-royo, penasaran gak? Yuk kita langsung tanya ke Mbak Sheryl. Hai. Halo Mbak Sheryl investasiku. Mbak Sheryl juga hijau tuh kalungnya. Hijau. Lanyardnya ya hijau. Iya. Jangan lupa. Iya, lupa. Oh iya enggak, again ya. Lupa. Gue tuh di sini ya. Lupa Gue pocetnya. tuh di sini, ini kita ngecek. Disclaimer. Apakah semua di sini tuh konsentrasi? Iya. Ternyata masih konsentrasi untuk mengikuti ini nih gimana nih, ya kan? Iya, iya. Sekarang nih Bisa. investasi ini. Karena tadi banyak kepikiran kayak Mbak Sheryl, maksud dengan gaji DPR puluhan Iya, juta itu puluhan kira-kira juta. investasinya apa yang bagus ya Mbak? Investasi. Apa investasi menimbun suara rakyat gitu kira-kira? Ada. Bukan ya? Bahaya Bapak ngomongnya, Ya. tapi sekarang yang lagi oke dibeli hari ini apa nih Mbak? Investasi kalau gaji puluhan juta. Coba. Tapi cek dulu hutangnya berapa nih. Oh iya. Harus balance Mbak ya? Bener tuh. Kalau gajinya besar, hutangnya besar, atau bahkan lebih besar lagi, endingnya minus dong, nggak bisa investasi, malah ngutang. Jadi ya tergantung nih. Balik lagi juga ke profil resikonya. Seperti itu, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah, tergantung kondisinya masing-masing, harus spesifik. Iya sih. benar. Karena memang sebenarnya kan uang itu kan rasa puas itu kan apa nggak betul. ada rumusnya gitu kan. Manusia kan Ada selalu kurang batasnya. puas. Betul, iya. Iya, setuju. dan Namanya Tuhan kan nggak manusia. bakal memberikan uang ketika kita tuh nggak siap gitu. Wise Iya. banget. Titik hikmah sekarang ya. Langsung detik hikmah. Jadi gimana nih highlight cuan-cuan kita hari ini nih Mbak? Oke, Coba. nah kebetulan udah closing ya by the Udah way jam ya. 4 ya? Iya udah jam 4 soalnya. 4/22. Oke. Jam 4:02. Oke, nah IHSG-nya menguat 1,52%, benar-benar hijau royo-royo. Berbalik mantap. arah dibandingkan penutupan di hari kemarin yang melemahnya lebih dari 2% dalam Aha. sehari. Oke. Meskipun masih belum menutupi pelemahan di hari kemarin ya teman-teman, tapi kita lihat dengan penguatan IHSG hari ini sebagai tanda pembalikan arah bahwa setidaknya sampai di sisa pekan ini IHSG bisa lanjut menguat seperti itu. Oke. Dan Menarik ya. dan hari ini kan juga ya kan DPR juga udah dilantik nih Mbak. Berarti kan pasar ini berarti makin, apakah kondisi pasar ini menyambut dengan sukacita gitu, dan juga nanti kan bentar lagi juga Presiden terpilih Pak Prabowo kan Iya, juga dilantik kan. Betul.
Itu gimana Mbak? Mempengaruhi banget gak sih Mbak Ngaruh nggak dengan sih? Ya pasar? penasaran sih. Oke, nah kalau dari sentimen, dari sentimen global sih yang lebih mendorong penguatan IHSG di hari ini. Kalau kita cermati, bursa regional hari ini seperti Shanghai, seperti Hong Kong, Jepang, ini juga kompak nih mencatatkan penguatan ya, termasuk juga IHSG. Karena komentar dari Ketua The Fed, Opa Jerome Powell yang sangat ditunggu-tunggu investor, sebenarnya kan Mr. Powell juga dijadwalkan berkomentar di pertemuan minggu lalu. Sayangnya memang beliau di pekan lalu masih menolak untuk berkomentar. Akhirnya semalam beliau berkomentar, dan komentarnya meskipun nggak terlalu sesuai seperti yang diharapkan market, setidaknya Mr. Powell memberikan optimisme untuk kondisi perekonomian Amerika yang dinilai kuat. Lalu juga diakui sama Mr. Powell kalau inflasi, yang mana ini hal yang lagi diperangi nih sama Amerika, ini dalam tren penurunan seperti itu. Dan terkait pemangkasan suku bunga acuan di bulan November, Powell juga memberikan kejelasan ya. Meskipun market mengharapkan The Fed bisa memangkas suku bunga secara agresif, yaitu bisa memangkas 50 basis point di bulan November, tapi Powell memberikan sinyal kalau di akhir tahun ini, di sisa 2024 ini, pemangkasan akan terjadi agak lebih kalem, nggak terlalu agresif, yaitu 25 basis point di bulan November, lalu 25 basis point lagi di bulan Desember. Jadi agak sedikit berbeda daripada ekspektasi pasar, tapi ini masih direspon positif sama bursa saham. Ini tercermin dari penguatan bursa Wall Street, di mana indeks S&P 500 ini kembali cetak all time high. Lalu bursa Eropa, khususnya barang-barang mewah, ini juga lanjut rally. Lalu kalau kita beralih ke sentimen domestik, hari ini ada rilis data inflasi untuk periode September dalam negeri. Nah, jadi Indonesia, negara kita ini lagi mengalami deflasi ya. Inflasi kalau secara tahunan masih 1,8%, di mana ini level terendah sejak tahun 2021, tepatnya bulan November. Tapi meskipun inflasinya secara tahunan turun, tapi masih masuk dalam target Bank Indonesia, tepatnya di 1,5 sampai 3,5%. Meskipun kalau secara bulanan, ya betul, Indonesia dikatakan sudah terjadi deflasi selama 5 bulan berturut-turut. I see gitu. Nah, deflasi ini tuh ngaruhnya buat kehidupan sehari-hari kayak kaum menengah seperti aku apa sih? Kaum menengah ke atas kan belum selesai ngomongnya. Menengah ke Senayan. Enggak, ya bukan Senayan banyak, ada kafe-kafe. Iya, benar. Apa sih ngaruhnya sih? Kan kalau di inflasi itu kan penaikan harga barang ya. Deflasi itu berarti penurunan ya? Betul. Jadi ini memang ada anomali yang biasanya kita tahu dari waktu ke waktu harga tuh cenderung naik. Gitu ya. Tapi ini justru harganya turun. Jadi deflasi ini kalau ditelisik lebih lanjut karena ada penurunan harga bahan pokok, Mbak. Yang sebelumnya ibu-ibu banyak yang resah harga cabai, bawang mahal. Nah, karena terjadi oversupply di pasaran, akhirnya harganya turun. Seperti itu. Seharusnya harga-harga bahan pokok makanan kita juga harusnya sih turun, meskipun di realita tidak agak berbeda. Oke, sama-sama aja. Atau ada yang beli bubur di bawah malah harganya naik. Kadang-kadang tiba-tiba naik 1.000 gitu, nggak sadar tiba-tiba kayak kok naiknya udah banyak. Iya udah. Dan naik berapa kali di tahun ini? Udah kuliah aja lu gitu. Udah gede Pak. Tapi Mbak, kalau soal ini tadi kan Mbak Sally bilang harga barang melimpah gitu kan. Dan ini kan juga yang terbaru BBM kan turun nih Mbak. Ya kan banyak harga BBM turun, kayak Pertamina kan juga menurunkan berapa harga BBM non subsidi gitu kan. Itu juga nanti berpengaruh juga berarti dong Mbak. Nah, itu dia juga contoh konkret dari deflasi. Meskipun
ya harga bubur di bawah setidaknya belum turun, tapi secara umum ya harga minyak itu juga udah turun, harga bensin bahan bakar ya maksudnya ya, itu juga udah menunjukkan terjadi penurunan harga alias deflasi seperti itu. Mungkin ada yang berpikir, ada yang nyambung, apakah ini berkaitan sama pembahasan akhir-akhir ini kalau kelas menengah tuh turun? Iya. Kelas menengah tuh menurun. Iya, konon berdasarkan survei, ya kelas menengah itu di beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan. Ya, memang kalau kami setuju hal tersebut. Jadi memang ada terjadi tergerus ya kelas menengah sehingga terjadi deflasi harga. Bisa dikatakan ini juga jadi tanda penurunan daya beli sebenarnya. Iya. Karena kita juga tidak bisa mengelakkan berdasarkan data yang ada, memang akhir-akhir ini terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga menurunkan daya beli, dan dengan adanya ketersediaan produk pangan yang melimpah, padahal daya belinya nggak sebesar itu, melemah bahkan, makanya harga sampai diturunkan. Seperti itu. Tapi dengan deflasi seperti ini bagus atau enggak gitu? Enggak, investasi apa sih yang bisa kita lakukan nih kalau misalkan kita ternyata ada nih spare-nya, investasi apa ya di keadaan melihat celah ini? gitu. Ya kan ada nih masuknya nih kayaknya. Oke. Nah, kalau investasi apa yang kita cermati secara, misalnya kita pemilih sektor saham ya. Kita memilih investasi saham ya. Anggaplah profil risikonya ini moderat nih, yang siap mendapatkan profit yang relatif besar, tapi risikonya juga cukup besar ya. Jadi kita asumsikan ini miliknya saham. Kalau di saham kita lihat secara sektoral, hari ini sektor yang menguat signifikan yaitu sektor energi dan sektor bahan baku. Ini seperti juga yang kita bahas kemarin dan tadi pagi di YouTube Live investasiku jam 8.30 pagi. Jadi kaitannya apa nih kalau memilih? Tadi kan ada yang nanya juga, kalau gaji sekian puluh juta seperti anggota DPR, baiknya diapain ya? Investasi apa ya? Nah, dengan kondisi seperti saat ini, kita lihat hari ini harga komoditas energi, bahan baku yang terkait sama ekonomi China justru menguat. Jadi kita bisa memanfaatkan sentimen tersebut. Komoditasnya apa aja? Ini kita lihat ada batu bara. Apalagi juga menjelang pembagian dividen interim akhir tahun. Biasanya memang investor tuh semakin mencermati saham-saham batu bara. Apalagi juga ada potensi permintaan batu bara dari China seiring pemulihan ekonomi yang terjadi di sana. Lalu juga kita lihat komoditas-komoditas yang umumnya banyak diekspor ke China, yaitu seperti kertas, pulp and paper. Ini juga berkontribusi positif nih untuk penguatan IHSG hari ini. Dan kita lihat saham-saham kertas tuh selama beberapa tahun terakhir ini sudah tertekan, sehingga secara valuasi sudah relatif murah. Seperti itu. Jadi kita bisa memilih saham-saham kertas untuk jangka pendek dan menengah. Seperti itu. Karena sentimennya dari perekonomian China yang akan membaik setelah suntikan berbagai stimulus dari pemerintahnya. Lalu kita lihat saham-saham petrokimia dari grup Barito, ini juga menguat. Tapi kalau ini kita lihat valuasinya sudah agak mahal, jadi kita bisa follow the trend aja seperti itu. Menarik ya. Kalau teknologi lagi gimana nih? Teknologi. Mau jadi Iron Man. Jarvis saya Pak. Penasaran aja, siapa tahu kan, siapa tahu. Tapi pakai P Jarvis ya? Kan gak bisa ngomong Sunda. Gak bisa ngomong ngomong Sunda. Karena saya teh orang Sunda, cenah. Gimana Mbak? Coba. Teknologi-teknologi nih ya kan. Kalau
saham teknologi hari ini konsolidasi aja, tidak ada yang terlalu signifikan menguat ataupun tidak ada sentimen negatif yang berarti. Jadi kita lihat sektor teknologi hari ini masih menguat 0,36%. Tapi kalau sektor teknologinya di Amerika, kita bisa mengacu pada indeks Nasdaq ya. Indeks teknologi Nasdaq semalam ini juga menguat tipis 0,38% seperti itu. Dan memang kalau misalnya suku bunganya diturunkan secara agresif oleh The Fed, oleh Bank Indonesia, ini sentimennya akan positif untuk sektor teknologi. Tapi sayangnya The Fed kemarin memberikan kepastian tapi tidak seagresif yang diperkirakan pasar. Jadi sektor teknologinya masih mencerna dan wait and see seperti itu. Wait and see ya, yang punya nih teknologi tolong ya wait and see. Tapi nih, kapan waktu yang paling tepat untuk berinvestasi, Mbak Sheryl? Wah, sekarang banget. Kalau nggak sekarang siapa lagi? Kalau bukan kita apa lagi? Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Oh gitu. Kalau cewek, iya. Saya paham Pak. Itu gue baca di mana ya? Buku PPKN kayaknya zaman dulu. Bukan ini iklan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Oh iya benar. Iya kan iklan ya? Apa bukan? Iklan. Kianota. Oh. Gerakan nasional. Oh, gerakan nasional ini apa? Orang tua asuh. Oh, gerakan orang tua. Masa? Ya, boleh nggak kita fokus dulu? Itu bukannya 2 anak cukup ya? Anak asuh kan apa tadi bilang? Intinya 2 anak kita cukup. Iya. Oh ya, investasi ya. Nah, benar anak itu investasi. Nah, kalau misalkan udah punya anak 2, kita juga anak nggak investasi. Kita yang harus berinvestasi. Anak apa dulu ini yang investasi? Anak apa yang bisa banyak. Anak apa yang bisa dijadiin investasi, Mbak? Anak husky? Iya kan? Anak husky bisa diinvestasi. Anak tuyul. Oke. Anak tuyul berarti tuyulnya udah gede ya? Udah gede. Padahal tuyul kecil-kecil aja loh. Makanya. Coba Mbak, tapi ini kan aku sebagai perempuan, aku tuh kadang-kadang tuh suka bingung. Ini kalau misalkan mau mulai berinvestasi tuh gimana sih? Kadang-kadang aku kayak takut. Kita kan ragu sebagai cewek kan. Please tips and triknya Mbak. Oke, ini yang serius atau yang bercanda? Boleh yang serius gak? Boleh gak kita? Boleh gak Bapak ngumpet dulu? Karena kita pengen serius ini untuk masa depan. Kita kan cewek-cewek butuh cuan-cuan ya. Betul. Kan? Ini yang paling penting. Tips and triknya silakan Mbak. Oke, yang paling utama dan praktis yaitu praktek. Karena ilmu sebanyak apapun, kalau nggak praktek akan ngawang-ngawang, nggak jelas, makin bingung, makin takut. Jadi praktek dulu, kecil-kecil, tapi realistis, nyata. Yang penting sudah ada perencanaan keuangan. Jangan nekat, jangan gunakan uang dana darurat, jangan gunakan uang panas, pinjol, pay letter, dan pastikan secara keuangan kita sudah aman dulu nih. Sudah ada kebutuhan pokok yang disisihkan uangnya, untuk kebutuhan sehari-hari sudah ada, untuk proteksi kesehatan, untuk asuransi itu sudah tercukupi. Nggak usah takut, kalau itu semua sudah terpenuhi, udah siap investasi. Oh gitu, yang penting praktek aja dulu. Yang pasti investasinya tuh diawasi OJK dan aman. Percuma kalau returnnya besar. Gimana tuh Mbak? Diinvestasiku for better tomorrow. Better tomorrow, hari esok lebih baik. Iya. Tapi kan ini waktu itu tuh sempat ngebahas kita tuh ada 3 pilihan, ada yang moderat, terus apa lagi tuh Mbak? Ada yang agresif, moderat, konservatif. Nah, untuk pemula better mana? Pemula better yang konservatif dulu. Konservatif. Tapi kadang-kadang kan kita nggak sabar nunggunya lama Mbak. Nah, jadi harus dibuktikan dulu. Dari konservatif bisa cuan nggak, konsisten nggak, baru naik level ke yang agresif. Oh gitu. Jadi nggak boleh agresif dulu ya? Kalau mulai dari yang agresif dulu, yang ada nanti kapok dan nggak mau investasi. Malah bilangnya investasi itu judi, malah disama-samain sama judi. Oh iya, benar. Jadi mulai dari yang kalau moderat kok tadi enggak? Kalau yang moderat itu setengah-setengah. Alon-alon asal kelakon. Alon-alon. Boleh. Jadi ya kita yang pelan-pelan tapi pasti aja dulu. Yes. Intinya cobain dulu, praktek dulu, karena
kalau misalkan nggak dari kita yang berinvestasi, kayak siapa yang mau menginvestasikan kita? Ya kan? Iya, Benar, betul. dan kita harus. Kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang apa tadi? Gua lupa. Kapan lagi? Bukan sekarang. Kapan lagi? Ya. Keren, Itu, luar iya. biasa. Keren. Makasih banget ya Mbak Sheryl. Thank you, Mbak Sheryl. Sama-sama, Mbak. Seru Sama-sama, banget. Oke, kalau gitu nanti habis ini kita bakalan ada apa nih Pak? Apa? Bapak. Oh iya, hari ini kita ada kita langsung ngomongin tuh yang lagi rame, Raffi Iya, Ahmad Raffi yang Ahmad. dikasih gelar doktor. Dokter tuh beda. Ya kan? Doktor honoris causa. Iya, seru banget. Penasaran kan Detikers? Nih, tapi abis bentar lagi. Kita Iya, break dulu lah. Kita break dulu. Pokoknya tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Thank you, Mas Sheryl. Thank you, Mbak Sheryl. Welcome back di Detik Sore. Yeay, Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Takut kepleset ya antara enggak cuma hore-hore sama jangan tidur lagi ya. Enggak. Kita tuh emang kompetitor, Detik Pagi Detik Sore tuh kompetitor di sini. Oh gitu. Tapi aku suka banget Detik Sore sih. Detik Sore selalu di hati kok. Mantap, Detik Pagi makan itu. Sekarang kita tuh mau ngomongin hal-hal yang lagi heboh-heboh banget nih Iya, Pak. pastilah. Salah satunya The one and only The one Aa and Raffi only Ahmad. Aa. Hai Aa, Assalamualaikum, apa kabar? Punten gitu. Nah, untuk ngobrolin hal ini kita mau undang Mbak Hani dari Detik Edu. dari redaktur pelaksana Detik Edu. Wakil. Oh luar iya, biasa. Hai Sorry, Mas Mbak. kelupaan. Hai Mbak, apa kabar? Ini gimana sih Mbak, highlights-nya tuh sebenarnya tuh apa sih dari Enggak, si honoris causa kita ini? dulu kita tarik ulur dulu ke belakang nih. Jadi oke. kan Raffi Ahmad kan sempat heboh namanya ketika mendapat gelar si doktor honoris causa. Betul. Dari salah satu kampus di Thailand. Betul, kapun kap, so di kap. Oh iya, itulah susah. Bahasa Thailand pak pokoknya. Benar, iya. Muay Thai. Oh, Muay Thai Thailand kan? Muay Thai Thailand. Iya, Thainya kan Muay Thai. Thailand. Benar, Muay Thai Thailand. Makasih Bingung ya. Pak. Oke, Nah, silakan. terus habis itu hebat tuh di sosmed. Kalau Iya. ternyata ini muncul polemik, ini kampusnya ya kampus bener apa bohongan begitu Betul. kan. Dan juga gelar tersebut juga jadi pertanyaan juga, emangnya bisa segampang itu seseorang mendapatkan gelar honoris causa Kayak gitu kan. aturan-aturannya tuh apa sih sebenarnya Nah, itu dia. untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa itu gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan sih buat Iya. kita ya. Makanya di sini Mbak Hani di sini untuk menjawab ya. Nah iya betul kan, Detik Semua Edu. pertanyaan kita. Edukasi. Membantu Membantu menjelaskan. menjelaskan. Jadi emang kalau honoris causa itu sebenarnya gelar apa sih Mbak? Itu gelar kehormatan yang diatur melalui Permenristek Dikti nomor 65 tahun 2016 tentang gelar doktor kehormatan. Jadi itu gelar kehormatan pemberian gitu. Jadi nggak harus kuliah selama 3 tahun ya. Iya. Kalau S3 itu 3 tahun. Jadi sudah diberi gelar kehormatan. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Jadi orang yang diberikan gelar kehormatan itu harus sudah proven karyanya ataupun jasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan atau kemanusiaan seperti itu. Dan berarti kalau gitu maksudnya tiap kampus tuh punya hak untuk memberikan si gelar ini Mbak ya? Nah ini menarik. Menurut Permendikbudristek nomor 65 itu, jadi aturannya adalah yang memberikan gelar kehormatan haruslah yang memiliki atau menggelar pendidikan doktor yang terakreditasi A atau unggul. Oke. Gitu. Oke. Dan sesuai dengan bidangnya gitu. Oh gitu. Nah Raffi tuh dapatnya gelarnya di bidang apa sih Mbak? Bidangnya tuh yang kemarin disebutkan sih Event Management and Global Digital Development ya. Oke. Gitu. Dapat 2. Oh apa? Satu lagi. Bentar ya dicari dulu. Soalnya itu 2019 juga dapat. Lupa. Contekan kita lagi Gitu nyontek. ya. Ada Gitu contekan ya. kita. Jadi nama kampusnya adalah Universal Institute of Professional Management Thailand. Gitu. Jadi di Thailand. Kemudian nah ini kenapa sih muncul kecurigaan netizen ya kan? Iya, tadi, kenapa coba Mbak? Nah ini kan karena mungkin yang memberikan gelar tersebut itu
bukan universitas besar atau mungkin terkenal atau yang familiar di telinga orang Indonesia gitu kan. Iya. Dan kemudian banyak netizen meragukan kriteria pemberian gelar ini, ya kan, khususnya terkait apakah gelar itu sudah dari sudut pandang akademis atau apakah lembaganya punya wewenang yang bisa memberikan gelar itu, seperti itu. Dan apakah kampusnya harus, tadi kan Mbak bilang ada grade A gitu kan? Ada Akreditasi A gitu kan. Gitu. Jadi kan kalau kita mau cek gitu kan, ada namanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ada di situsnya BAN PT. BAN PT. Coba dicari di situs BAN PT. Nah, situ ada untuk mencari akreditas suatu fakultas, kampus maupun perguruan tinggi gitu. Nih biar valid ya, kita Iya. harus ngecek dulu. Tapi digadang-gadang nggak keluar namanya ya. Nah, itu dia. Ini gue buka nih data akreditasi Untuk PT. untuk Tapi di nggak Indonesia keluar. kan ada di Indonesia juga. ya Oh kan? si UNPIM apa tadi? UPM. UPM ini di Indonesia juga ada Mbak? Ya itu ada, cuman Iya, tadi katanya ada nih. aku lihat Bekasi, Pak. di IG-nya ya, itu katanya memang bukan kampus sih kalau di Indonesia ini. Jadi apa? Jadi diberi mandat oleh PBB UN ECOSOC untuk memantau, begitu sih, observer, monitoring dan reporter gitu. Oh. Jadi bukan kampus. Lembaga jatuhnya Lembaga. ya. Jatuhnya jadi lebih ke lembaga ya. Pembelajaran online internasional untuk mahasiswa dapat meraih gelar pendidikan associate bachelor, master, MBA dan doktorat. Ini dari websitenya ya. Iya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak? Nah itu kan pertanyaan kita, sebenarnya intinya bisa Kak memberikan. Nah, kalau untuk di Indonesia, kalau kampus itu beroperasi di Indonesia, yaitu dia harus mengikuti syarat dari peraturan Kemendikbudristek itu. Iya. Jadi dia harus punya program doktoral, kemudian terakreditasi A. Iya. Kalau dua syarat itu nggak dipenuhin, berarti ya nggak bisa. Program doktoral itu apa Mbak? Di program doktoral itu setelah, kalau untuk organik ya, itu kan biasanya kamu lulus magister atau S2, Dua ya. habis itu lanjut ke doktoral gitu. S3 ya. S3. S3. Nah, tingkatannya kalau doktoral itu harus sudah menguasai filosofi ilmunya atau bahkan bikin teori gitu. Bener-bener udah mentok banget. Iya. Gitu. Bener-bener. Oh gitu. Tapi ini kalau misalkan dapat gelar honoris causa ini sebenarnya itu bisa dicabut nggak sih? Kan maksudnya itu kan dikasih ya. Iya, Berarti iya. bisa diambil. Iya Iya kan? sih bener, iya. Iya, benar-benar. Menurut Permendikbudristek itu yang tadi saya bacakan, itu bisa dicabut oleh menteri. Oh, oke. Mendikbud berarti Mbak? Bisa. Mendikbud yang Mendikbud bisa. cabut. Oh. Nah, tapi apakah kalau dari luar negeri itu bisa dicabut juga? Nah, itu Oh, nggak ini tahu. kan karena hitungannya Ah. luar negeri ya. Kemudian dalam sejarahnya sampai sekarang itu belum ada gelar Dr. HC dicabut Mendikbud sih. Adanya Mendikbud mencabut gelar profesor. Oh. Kalau Dr. HC belum pernah ada kasusnya. Belum pernah. Belum pernah ada kasus mencabut Dr. honoris causa. Tapi menarik banget ya. Tapi ini jadinya jatuhnya gelar-gelar ini jadi agak komersial gitu ya. Sebenarnya sih bukan komersial ya, karena kan kampus yang memberikan dan orang-orang yang diberikan itu high level ya. Maksudnya Iya, mereka yang betul. sudah proven di masyarakat gitu kan. Saya yakin sih mereka nggak mau Oh, oke. reputasinya nggak mau ini Iya, ya, nggak mau iya, hancur iya, hanya iya. karena komersialisasi. Tapi mungkin cenderung ke nuansanya politis kali ya, karena biasanya yang memprotes itu adalah mahasiswa pemberi gelar Dr. HC itu gitu Oh, misalnya. I see. Biasanya mereka demo tuh, misalnya menteri A diberikan Dr. HC sama kampus, nah, mahasiswanya protes karena nggak pantas Oke. nih gitu. Itu sih biasanya. Tapi Lebih kan ke tapi itu politis. udah Lebih ke dinilai, pasti penilaiannya udah banyak banget Iya. sehingga bisa mendapatkan gelar itu ya kan sebenarnya. Berarti I kalau see. punya gelar honoris causa ini, tapi namanya berarti jadi doktor Mbak ya? Dr. HC, Berarti Dr. Raffi Ahmad begitu? Dr. HC Raffi Ahmad. DR? DRHC. 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 DRHC Pocut. Ih, keren. Keren Doa itu ya, Itu doa. merek minuman. Ya, amin. Tadi gue bilang merek minuman, Merek. tadi bilang doa, amin. Doa amin sih. Doa Tapi amin. merek minuman juga nggak apa-apa. Banyak juga saya duitnya kalau Iya. merek minuman, Pak. Benar. Ya ini nih, Semoga minuman itu laku ya. ini gue buka IG-nya Raffi Ahmad ya, bener kan, gelar kehormatan di bidang event management and global digital Digital development.
Oh. atas kontribusi saya selama puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline serta digital di Indonesia. Oh, tapi itu benar sih Raffi Ahmad soalnya udah puluhan Iya, tahun iya kan. sih. Reputasi Raffi Ahmad kan Heeh. tidak diragukan lagi Tidak ya di diragukan dunia lagi. entertainment Indonesia. Iya. Yang diragukan kan yang memberikan gelar itu. Bener-bener konsistensinya Raffi Ahmad tidak diragukan lagi deh, luar biasa dari aku masih bayi. Iya, Masih Allah. bayi. Sampai sekarang remaja masih ada. Iya, masih Arab. Kaseto juga dari dulu sampai sekarang masih Kaseto. Bener. Iya kan? Gak berubah Bukan jadi Kak kaseta Seto kan? ya? Iya, bukan Pak Deseto. Tapi Mbak Ani, apa sih Mbak bedanya seorang dokter dengan honoris causa dibandingkan dengan dokter yang perolehannya tuh gelarnya organik gitu? Organik. Iya. Ya itu tadi. Jadi kan kalau organik itu kan harus menempuh jenjang dulu kan. Oh iya, Jadi iya. kalau misalnya udah selesai S2, jadi kalau untuk S3 kamu harus udah punya gelar S2 atau magister atau menempuh pendidikan magister gitu kan. Iya. Kemudian ngambil pendidikan doktoral selama maksimal tuh 6 semester atau 3 tahun. Nah akan bikin disertasi nih. Dia harus mempertahankan disertasinya Iya. untuk lulus. Nah, seperti kemarin Pak Bahlil ya, yang sidang ujian doktor di UI. Nah, seperti itu. Dokter itu. Oh, Nah, itu bukan prosesnya bukan panjang dan lama. Iya, bukan Iya. dikasih. bukan gitu dikasih. Nah, dan penuh perjuangan Pak ya. masalahnya. Iya. Belum direvisi. Bener, saya inget banget tuh zaman-zaman masa-masa itu rasanya pingin menangis. Iya, Ya direvisi, kan? tahu-tahu nggak dosennya nggak ada, dosennya pulang, Iya, dosennya nggak mau bisa. ketemu. Udah gitu Bener, dicoret-coret bener. Iya, lagi kan banyak kan dicoret-coret. Yang revisi kayak- berapa kali. Ingat banget, ya ampun. Gue coret-coret sampai makalah sampai muka gue dicoret-coret. Oh, mukanya juga. Udah pak. Mohon maaf Pak, kenapa mukanya Sedih ikut banget ya. dicoret? Sedih banget. Tapi ya. aku penasaran banget. Ini kalau misalkan udah dapat honoris causa ini, kewajiban dan haknya tuh sebenarnya apa sih sebagai si penerima Iya. gelar itu? Ya dia berkarya aja sih sebenarnya, yang maksudnya nggak macem-macem. Untuk yang penerimanya ya, Iya. yang menjaga reputasinya Yang aja. menjaga reputasi. Heeh. Gitu. Oh, jadi emang harus dijaga ya, udah diberikan harus dijaga. Ini kan sebagai bentuk support ya sebenarnya, supaya makin melesat lebih tinggi menuju puncak. Jangan macet 12 jam kemarin. Oh iya. Kan menuju macet puncak ya. kan? Oh, iya, Iya, benar, lagi macet banget, Iya, jangan. iya. Dan soal honoris causa ini sebenarnya kan kalau bagi gue pribadi sih nggak asing ketika ada presiden Indonesia yang banyak yang menerima kan Betul. ya. Oh Bang? iya, Betul, benar betul. benar benar. Ada Pak beberapa Karno nih. ya. Iya, Pak Soekarno Karno, juga. Pak Harto, Pak SBY, sampai Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo yang presiden terpilih sekarang juga udah punya Udah dokter punya. HC. Oh iya, dari Iya, IPB, IPB. dalam Benar. bidang pertanian. Pak Soekarno 26 gelarnya Pak, banyak. Iya. Pak Iya. Soekarno kan emang pinter iya. ya. Tapi emang pintar Teknokrat sih. sih Pak Karno itu. Iya, kalau misalkan dengerin apa namanya Pidatonya. speech-nya dia kayak Mm. bergetar gitu hati. Deg-degan, heeh. Ya kan? Menggelora gitu ya. Menggelora gitu. Bisa Oh, nggak ya berarti saya? presiden pertama Soekarno tuh paling banyak gelar kehormatan 26 kali. Yang kedua itu 26. Pak SBY 14 gelar. Pak SBY ya Pak SBY 14 gelar. 14. Terus kemudian mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 10 gelar 10. doktor kehormatan. Ini bahkan dari Belanda juga dapat ya Mbak dia, dari India juga dapat, Jepang Iya, juga dapat. Jepang, Israel, Terus- Korea. Ya kalau kepala negara kita kan udah proven ya. Iya nggak sih. perlu. benar. Megawati, Nggak perlu dipertanyakan Bu Megawati ininya. juga 9 gelar. Iya. 9. Ini mendiang B.J. Habibie cuma 5 kali nih. 5. Padahal kan ini Teknokrat pinter sejati banget. ya. Iya. Kenapa tuh Mbak? Apakah ada batu di balik udang? Enggak ada lah. Iya, tapi Pak Jokowi tahun 2013 menolak penawaran pemberian gelar dokter kehormatan sebanyak 13 kali. Wah, boleh ditolak ya Mbak? Boleh ditolak ya, Mbak? Bisa sih ditolak. Boleh ditolak, boleh ditolak kan. Itu kan kalau misalnya aku ngasih kamu misalnya mungkin kurang berkenan bisa ditolak kan. Oh. Gitu. Nah, alasannya apa? Nggak tahu. Alasan pribadi lah ya. Iya. Tapi kan dokter kehormatan, maksudnya masa ditolak sih? Enggak, maksudnya ini terlepas dari presiden ya. Misalnya tiba-tiba lucu dikasih, "Ini dokter kehormatan," lu nolak coba. Enggak mau ah. Ah ya udah. Nah, kan? Gitu ya. Ya kan ya udah aja. Ya udah. Udah aja. Soalnya mungkin tapi kan lu- tanggung jawabnya jadi besar banget Eh. kali ya untuk kayak harus kayak ini dokter kehormatan, Pak. Iya sih, bener. Dia tadi bener Bani bilang ada tanggung jawab ya, bener sih. Iya, tanggung jawabnya jadi lebih besar untuk kayak oke, berarti harus kayak 1000 kali lipat lebih oke daripada sekarang dong, gitu kan.
Bener kan? Bener. Iya. Gue kepikiran kalau gue dikasih enggak aja. Ya kayak gue nolak, Mbak. Enggak, Pak, Beban ya? mohon maaf. Ada, boleh nggak nih? Bapak ini dikasih, Siapa ya? jadinya nanti ditolak sama dia. Iya. Oh gitu. Kalau gitu yang ngasih udah deh nggak usah ngasih aja gitu ya. Ya, tapi, Kan udah tapi tahu berarti dia kalau tolak kok bisa di blacklist ya, Mbak, dari kampusnya? Nah itu nggak tahu sih. Belum Masa di tahu. blacklist, Pak? Ya nggak tau, misal lu orang pinter banget nih, Cut. Lu orang pinter banget terus Uwi mau ngasih, wah saya nggak mau gini. Terus Uwi kayak, ya udahlah kita jangan undang Kocut lagi gini. Enggak. Terus lu mau kuliah di sini, nggak boleh lu sini, anak lu nggak boleh di sini, 7 keturunan nggak boleh masuk UI gitu. Oh ya, jadi Mbak? baper loh. Iya, kenapa Enggak, nggak enggak, aja? enggak. Personal. Kampus gitu. Tapi jujur menurut gue orang-orang pintar itu punya idealismenya sendiri. Iya. Ada Iya pasti sih. udah kenapanya dia Nggak cari akhirnya validasi. Iya, betul. Nggak cari gelar betul. sih. Setuju sih. Kan apapun gelarnya kan paling tinggi ntar ALM ya. Almarhum. Bener. Iya kan? Memang itu paling Saya tinggi, detik hikmah Pak. sekarang. Bener. Iya kan, Tapi ALM jangan paling tinggi. sekarang dulu Iya ya, kan? Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan sekarang ya. Makasih ya Pak ya. Iya sama. Aduh, tapi seru banget deh kalau misalkan ngikutin ini ya. Tapi emang ini sebenarnya masih kasak kusuk ya si Iya. kampus ini ya. Tapi Iya. ya kita doakan yang terbaik ya Pak ya. Iya buat Kalau menurut saya sih Arafi. Raffi ada atau nggak ada gelar dokter HC sih tetap ini ya dia. Iya, Tetap berkiprah. iya. Tetap Sudah- menyala bangku. Sudah proven banget gitu loh. Iya Ah, namanya. Setuju. Udah jadi ya itulah pokoknya terbaik lah. Apa Iya tuh? benar. Kalau misalkan butuh nih partner-partner, aku siap. Ntar gue temenin ya. Kan biasanya butuh Iya. co-host tuh. Iya. Bertiga dong Pak. Siapa Banyak tahu jadi punya program, Iya, program sendiri mau gitu kan. kesini atau Raffi ya Iya kan? kan. Biar bisa bersuara Iya, atas bisa. pendapatnya sendiri, boleh Wah. banget. Kita Nanti mau jadi namanya welcome. jadi Rans Detik Sore. Keren kan? Keren. Kan tadi suruh sini, ya kan? Kan berkolaborasi. Iya, kan berkolaborasi. Yoi. Butuh nanti jadi Pojok Ahmad. Jadi apa? Enggak Mbak Gigi, tenang aja, aku enggak. Tenang. Oke, Iya kan? jadi tapi iya sih honoris causa ternyata nggak semudah ya nggak segampang itulah Enggak gitu. segampang itu. segampang itu. Banyak pasti kan yang dipikirin untuk kayak orang ini ternyata berhak untuk mendapatkan ini karena enggak semua orang bisa, ya Iya. kan? Nggak kehormatan ini. Gitu. Ini kan salah satunya ada ilmuwan vaksin COVID yang dapat gelar Profesor Honoris UNER. Ya kan? Ya, nah kalau itu kayaknya memang keilmuan ya, Keilmuan. teknologi. Iya. Keilmuan gitu. Keilmuannya sudah terbukti dia bikin Mm-mm. vaksin. Ini pun karena dia berkontribusi Iya, untuk kesehatan Bukan kita. gitu Cut, namanya aja ilmuwan vaksin COVID, itu pasti dapat gelar sih. Ilmuwan gitu kan. Ya betul. Kalau Pak. misalnya Gunawan baru dipertanyakan siapa ini Gunawan. Kalau ilmuwan kan udah pasti. Oh iya benar. Iya. Benar Gunawan sih. tiba-tiba atau Setiawan. Nah, siapa nih? Betul. Oh, dia tuh yang punya hak paten vaksin. Keren. Oh ini ya nih, ini bisa juga ada Detik Edu kan nih. Ilmuwan Iya, pengembang dari vaksin Detik Oxford, Edu. AstraZeneca, Karina Citra. Keren loh. Bangga. Iya, jadi ya udahlah, Bangga. udah pantas gitu Udah kan. pantas. Iya dia membantu gitu. Benar sih, kalau nggak ada dia mohon maaf nih masih kali ya. Wes vaksin ya. Masih gitu. Oke. Wah, tapi seru banget sih kalau misalkan nungguin, tapi kita masih nunggu update tentang apakah kasak kusuk ini nih akhirnya kemana nih? Ya kan? Akhirannya ini kemana Iya. nih? Gitu. Tapi kita doakan Iya, yang terbaik lah. Tapi kayaknya kita kalau ngomong di sini yang tadi itu yang katanya soal ada ini kan ada netizen yang di X yang menelusuri terus katanya juga ya katanya sih Mbak masih katanya terus pihak kampusnya katanya udah bersuara kalau ini ya ternyata benar gitu ya namanya netizen kan Iya. dunia maya kan. Apalah kita hanya berasumsi, makanya betul kita tunggu yang terupdate dari Detik Edu. Betul. Ya kan? Iya, tunggu saja update-nya. Kita harus nunggu, pokoknya Detik selalu terupdate. Amin. Ya kan? Makanya, oke kalau gitu kita habis ini ngobrolin apa lagi nih Pak? Saya mau langsung ini mau ngambil honoris causa dulu. Oh serius? Bapak lagi ngerjain apa Pak proyekannya Bukan- Pak? sorry, bukan honoris causa, honor detik sore maksudnya. Honoris causa. Bisa ya Ngambil udah. honor kaos, Ah, house gitu ya. Honor house. Honor house. Honor house. gitu. Jadi ini Honornya house. honornya house. Jadi ini kesimpulannya tuh apa Mbak Hani? Ya Mbak Ani, Untuk masalah ini. Detik Edu melihat masalah Raffi Ahmad ini kontroversi lah gitu. Kontroversi, Ya ini kontroversi kesimpulannya tuh apa? karena pemberi institusi yang memberikan dokter HC-nya belum jelas gitu kan. Ini jadi kontroversi gitu. Tapi untuk Raffi Ahmad sendiri ya sudah proven kan. Iya, mau ada sudah. dokter HC atau nggak ada dokter HC, dia Iya. tetap
berkarya, sudah punya pengaruh juga Mbak. udah punya perusahaan, tetap Iya. bikin cuan gitu kan. Iya. Gitu Tapi sih. Kemendikbud terakhir Mbak, Kemendikbud nggak ada ngomongan soal ini Mbak. Belum sih, belum ada Belum suara. bersuara Belum ya. bersuara ya. Iya. Tapi mungkinkah akan bersuara nanti kalau misalnya ini terus menjadi bola Bisa jadi panas? satu. Bisa jadi. Bisa jadi Atau mungkin kita nanti tanya ke Mendikbud. Disuruh lagi nyanyi. Bisa-bisanya. Apa tadi Kerora, Mbak? Iya, ya akan ditanyakan ke Kemendikbud. Karena Akan sudah- segera Iya. ya. Segera. Ya tapi soalnya kita emang penasaran banget Kemendikbud tuh Iya. apaan sih? Apa bakalan ngomong apa ya? Nah, itu gitu. makanya. Iya. Tapi sebenarnya sudah jelas di peraturan Mendikbud Ristek itu yang Iya, yang soal tadi itu gelar yang honoris Iya. causa. pemberian itu yang Ini seru banget. seru banget iya. Seru banget. Kayak ini kayak film Hollywood ya kan. Bener-bener. Ini kalau misalnya jadi film kayaknya bakalan jadi film sih. Mengejar honoris causa. Wih, Yoi. mantep. Pengabdi honoris causa. Mantep. Agak horor ya kalau ada Iya. pengabdinya. 13 honoris causa di Jakarta. 13. Bisa sih, Iya Pak. bisa sih. Ada apa dengan honoris causa? Ada apa Ih, dengan mantap. honoris causa? Iya. Ayat-ayat honoris causa, laskar honoris causa. Enggak, Pak, udah cukup semuanya aja. Capek ya kan? Iya. Semua. Apa? Mau apa? Honoris causa naik haji. Nanti kita cerita tentang honoris causa. Oke, makasih banyak Mbak Hani. Terima kasih Oke, banyak ya, thank you, Mbak Hani. Mbak. Ya, luar biasa. Kita break sejenak, abis ini kita nanti ada ini nih. Masih lama Sansi Talk sih. Ngomongin yang tadi. Ngomongin yang tadi yang seru banget. Seru Tapi pokoknya abis ini kita bakalan balik dengan yang seru-seru lagi. Pokoknya tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. BTW Pak, Hore, apa tuh? Bapak ngeh nggak? Apa tuh? Saya suaranya agak bindeng dikit. Kenapa Cut? Ada apa emangnya? Laki-laki mana yang menyakiti lu lagi? Tajam banget ya? Pak, kalau saya sakiti laki-laki, Bapak emang mau ngapain? Ya, itulah. Nggak ngapain, cuma nanya doang. Kali aja kan bisa diaduin tuh. Ke Komnas Perlindungan Anak nggak? Masih anak-anak. Masih remaja. Buat anak kok coba-coba. Eh. Kenapa emang kayak suara lagi radang kayak lagi ini apa? Iya, emang lagi radang. Gara-gara kemarin tuh kan ke dokter. Ah. Terus dokternya bilang, ini kan lagi polusi. Hmm. Polusi lagi parah banget. Hmm. Jadi ini emang yang patut diwaspadai adalah paru-paru basah, Pak. Mah masa? Kata dokter lu? Cuman enggak, kalau gue cuman radang, Oh, cuma radang. cuman emang lagi harus waspada paru-paru basah nih Kata buat siapa itu? masyarakat. Kata siapa Katanya emang? Detik Health. Kata Detik Health. Oh, gimana? Gini, jadi katanya sejumlah wilayah di Indonesia nih kayak DKI Jakarta itu tidak luput dengan polusi udara. Cenah gitu. Menurut data IQ Air, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 158 yang artinya tidak sehat. Wow. Tidak sehat. Makanya pernah nggak sih? Oh, nih ini menarik banget. Apa? Pernah nggak sih ke Sudirman jam kira-kira 5.30 lah. Pagi apa? Pagi oke. hari biasa weekday, bukan pas lagi CFD gitu-gitu ya. Itu kayak mohon maaf ini kabut apa polusi ya? Oh masa? Lu pernah gitu? Pernah. Serius? Serius. Kabut, maksudnya kabut kayak di Lembang begitu kan? Bener-bener bentukannya tuh kayak kabut. Nih Oh, kayak gitu, yang gitu. ada di gambar gini tapi pagi-pagi. Jadi kayak gue tuh kalau misalkan jalan tuh nyetir lewat Sudirman kayak ini kabut apa polusi ya? Ntar lu lurus Paster, ntar misalnya kiri ke Tangkuban Perahu ya kan? Bandung jatuhnya gitu. Terus, Tapi terus. emang yang harus diwaspadai adalah dengan kondisi cuaca yang kayak gini adalah paru-paru basah. Apalagi kita kadang-kadang panas banget, kadang-kadang hujan gitu ya. kan. Emang harus diwaspadai karena ini tuh disebabkan tuh si infeksi virus gitu kan. Jadi nular juga. Jadi mesti hati-hati ya, gengs gitu. Iya. Berarti harus pakai masker lagi dong. Kalau bisa gak sih pakai masker lagi? Kalau enggak yang bengkoang gitu juga bagus kan? Bagus, jadi cerah ya kan. Kita nggak apa-apa paru-paru basah, yang penting kulit kita glowing. Glowing, itu dia Bener, makanya. itu dia. Oh berarti bahaya juga paru basah ya. Iya tuh. Kalau dari Bapak ada yang baru apa nih Pak? Wah karena saya suka banget baca Detik Sport karena itu kanal paling keren di Detikcom gitu kan. Luar biasa. Top banget. Kalau gitu kasih dong. Apa nih kasih Pantun. lu suka cegat lu. Kayak abang parkir tiba-tiba keluar dicegat. Jadi yang terbaru nih Cut
PSSI ini menaturalisasi 2 pemain tambahan, pemain baru, Siapa? yaitu Eliano Reinders sama Mes Hilgers. Oh, kayak mana mukanya cakep nggak dia? Coba browsing aja, Mes Hilgers Mm-mm. sama Eliano Reinders. Udah punya istri dia. Enggak, sorry, kenapa gua keikutan ya kalau pokoknya cakep apa enggak ya. Jadi ini 2 pemain muda nih, Cut. Si Eliano ini posisinya bek kanan. Kalau si Mes Hilgers ini posisinya bek tengah. Mes ini masih 23 tahun dan Eliano ini masih 23 tahun sama 23 tahun juga. Oh, brondong. Iya, berarti masih darah muda ya. Masih darah muda. Kalau yang umur 35 ada nggak, Pak? 35. Iya. Iya. Situ 35. Pak, coba yang 35-an ada nggak? 35. Bambang Pamungkas bro ya? Udah Yang legend itu mah. naturalisasi boleh? Yang naturalisasi dong Pak, siapa Boleh. kira-kira? Iya, jangan justru nah sekarang gitu. Jadi kalau naturalisasi Indonesia ini sebenarnya ya mungkin Detikers juga terpecah nih, Cut. Ada yang bilang naturalisasi, ada yang bilang pemain keturunan. Pasti sempat denger kan? Iya. Kayak wah nih mereka bukan naturalisasi, mereka nih keturunan kok. Karena si ya kayak contoh Messi Grace ini ibunya orang Manado kan. Oh, blasteran ya. Blasteran ya kayak gua kan Betawi sama Jawa tuh, ya kan? Oh, blasteran. Iya, ya, campuran kan? Campuran, Kan bener. campuran. Cuman emang Iya. dalam negeri begitu. Yang ini luar aja ya Yang Pak ini luar. ya. Nah, memang kedatangan Mes dan Eliano ini untuk menambah amunisi di lini belakang timnas Indonesia nih, Cut. Karena kan timnas kita kan seperti kita ketahui lagi main di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya. Kita kemarin udah nahan imbang Arab Saudi dan Australia. Next tanggal 10 sama 15 itu kita bakal ngadepin Bahrain sama Cina. Nah, 2 pemain ini nantinya juga kita bisa lihat kan PSSI dikejar deadline pendaftaran. Jadi pendaftaran pemain itu untuk hadapi Bahrain tanggal 10 Oktober itu paling lama tanggal 3 Oktober. Jadi seminggu sebelumnya. Nah, ketika si Mes sama Eliano ini sudah ambil di sumpah WNI, itu tuh belum beres sampai di situ. Mereka udah pasti bikin KTP, iya, keduk capil ya kan. Selamatan sama warga. Mohon maaf, RT sahabatan 5. juga. Ada Karang Taruna 5, apa tuh masih banyak. Oh gitu. Iya, teman-teman pemuda ini Diundang nggak ya? banyak diundang ya. Diundang nggak ya? Iya, syaratnya apa Pak? Panjang nih ya ceritanya. Pengen Enggak, tahu aja. sebenarnya gini, kalau misalnya kalau sebenarnya gini, FIFA itu membolehkan setiap negara itu naturalisasi pemain yang sudah bermain di negara tersebut selama 5 tahun. Kayak dulu kan pernah dengar namanya Christian Eloko Gonzalez kan. Iya. Dia kan emang pure nggak ada dari Indonesia, tapi dia main lama di Liga Indonesia dan akhirnya bisa naturalisasi. Itu nggak ada masalah, FIFA ngebolehin. Oh. Bahkan gitu. terbaru Vietnam itu naturalisasi pemain dari Kamboja dari Jepang karena mereka main di sana udah 5 tahun. Tapi balik lagi soal Messi ini, ketika udah naturalisasi, udah diambil sumpah, mereka kan pernah main di kategori kelompok umur di Belanda ya. Berarti artinya mereka di bawah federasi KNVB, PSSI-nya Belanda. Nah, nanti mereka tuh harus pindah federasi dulu ke PSSI. Itu ada prosesnya juga. Oh, gitu. Makanya berpacu. Nah, ini deadline ini, semoga nanti ya Sintayong sih berharap si Mes sama Eliano bisa main untuk lawan Bahrain sama Cina. I see. Tapi ini gue cuman Iya, pertanyaan iya. Anabel aja nih Pak ya. Anabel tuh anak bola banget ya. Enak bola banget Iya. gitu. Ini dengan banyaknya pemain-pemain bola yang dinaturalisasi, apakah jadi lahan untuk pemain bola lokal jadi makin sempit ataukah gimana? Top banget emang. Pucut ini cocok banget nih. Jadi pundit sepak bola. Ngeri banget ya kan boleh komentator. dijawab, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau para pemain timnas ya kita kayak kemarin Rizky Ridho sempat bilang kalau Mes datang kan mungkin posisinya tergeser karena kan Rizky Ridho tuh back tengah kan dan dia emang lagi bagus-bagusnya juga, tapi Rizky Ridho dengan Wes bilang ya kedatangan Mes pasti bikin saya juga tambah belajar dong gitu. Okay. Artinya kan setiap tim tuh punya kompetisi, Cut. Maksudnya gini, oke lah kita Indonesia lawan Cina, ya kita berkompetisi di lapangan, tapi di dalam skuad Indonesia itu para pemain juga harus kompetisi karena yang pemain terbaik lah yang bakal turun di lapangan. Berikan aku 10 pemuda makan. Aduh. Ya Allah. 11 ya. 11. Enggak, jadi memang diharapkan di dalam skuad timnas Indonesia itu juga ada persaingan. Dan Sintayong sebagai pelatih nggak berat sebelah gitu. Ya oke lah, banyak pemain keturunan kita yang mainnya kayak Itses, Bang Jai kan di Italia sama Venezia kan. Terus ada berapa lagi kayak Jason Abner di Wolves gitu. Cuman ya balik lagi Sintayong pasti memilih pemain terbaik gitu sih. Ya sebenarnya kalau untuk kegeser sih kayaknya enggak juga. Oh gitu. Kalau hak dan kewajiban yang udah dinaturalisasi itu sebenarnya apa aja sih Pak?
hak kewajiban ya harus ya mereka tunduk kepada semua aturan di Indonesia sih. Oke. Dan mereka bisa dapat apa nih dengan naturalisasi ini? Dapat followers yang banyak lah pasti. Wah. Enggak lah, mereka dengan naturalisasi ya mereka pasti ini cut apa ya karena mereka juga keinginan mereka sendiri gitu untuk membela Indonesia gitu. Karena tadi gue bilang mereka PSSI ini menaturalisasi pemain itu yang batas akhirnya tuh kakek neneknya punya darah Indonesia atau kakek neneknya pernah tinggal di Indonesia kayak Martin Paes yang kiper, yang Bang Paes yang apa yang Pak Mu lucu banget tuh ya kan, siapa yang Martin Paes ya kan, gitu kan, ya kan, kayak Martin Paes itu dia kakek neneknya itu neneknya pernah tinggal di Kediri karena kan dulu Hindia Belanda kan, neneknya pernah tinggal di Kediri, orang Belanda tetap. Terus dia balik lagi ke Belanda, terus sempat balik ke Kediri pas perang, balik lagi ke Kediri, akhirnya pulang ke Belanda lagi. Nah neneknya suka cerita ke Martin Paes kalau dulu dia tinggal di Indonesia, tempatnya bagus gitu-gitu. Nah si Martin Paes, gue pengen beli Indonesia nih gitu, walaupun dia gak punya darah langsung gitu ya, tapi kan kakek neneknya pernah tinggal di sini gitu. Oh, tapi berarti intinya naturalisasi itu harus ada histori Indonesianya tetap ya. Betul. Oh, I see. Baru tahu loh tapi. Iya, memang baru gitu. tahu. Kirain emang, kayak dia jago, ayo kita naturalisasi. Iya. Siapa namanya? Cristiano Ronaldo, angkut. Juga. Kan kalau ini kan gue cuma Anabel iya, apa emang gitu, kan. Emang kayak gitu. dan itu beberapa orang ya bahkan akhirnya terbelah gitu kan kayak ya itu dia dulu bilang ya ntar main lokal gimana nih nggak ini segala macam. Tapi memang ya PSSI di zaman Erick Thohir sekarang sampai nanti beliau menjabat 2027 menargetkan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 gitu kan. Seru. Dan ya caranya gitu dengan melakukan ya naturalisasi atau merekrut pemain keturunan. Sebenarnya pun timnas luar cut itu kayak di Perancis kan mereka juga banyak keturunan bukan orang Perancis, iya kan? Iya, ada yang ya kayak Zidane Aljazair, ya kan? David Trezeguet Argentina. Benar. Atau pemain di timnas Belanda kayak misalnya Van Dijk apa siapa gitu yang Suriname bapak ibunya gitu. Maksudnya it's okay di luar tuh udah biasa. Pemain Inggris pun banyak yang darahnya tuh bapaknya orang Irlandia, orang mana. Erling Haaland itu juga bisa bela timnas Inggris tapi dia tetap mau bela Norwegia. Karena walaupun dia lahir di Inggris, Erling Haaland tuh yang striker Manchester City. Yang pirang gitu rambutnya yang keker gitu kan. Halan asal kelakon ya. Jalan-jalan. Iya. Siapa? Iya 3 nih. Iya, si Eliano nih kakaknya namanya aduh siapa tadi lupa. Itulah pokoknya namanya Reister juga itu bela timnas Belanda. Kakaknya Belanda, adanya Eliano di Indonesia. Iya. Tapi menurut gue ya, ini gue cuman asumsi-asumsi yang sebagai penikmat bola aja. Kalau misalkan buat cewek-cewek tuh dengan adanya pemain-pemain keturunan ini tuh jadi ada cuci matanya kan kita kalau nonton bola ya. Oh iya betul. Itu juga ngaruh gitu. Jadi nonton ada yang baru dinaturalisasi gitu ya. Gitu kan. Yang mana ini nih berondong nih mau lihat nggak? Yuk nonton yuk gitu. Ya maksudnya itu dalam artian meningkatkan animo ya kan. Jadi sebenarnya kan kita kan harus lihat dulu baru cinta ya. Iya betul. Ya kan jadinya dengan kita nonton kayak ternyata seru juga lagi gitu. Jadinya kita ngikutin terus. Ya itu sih gitu. betul. Ya, tapi ya. Ya tapi pasti ada kontroversi juga. Maksudnya ada yang suka, ada yang nggak suka, maksudnya nggak bisa semua suka kan. Tapi balik lagi memang tujuannya PSSI membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kapan lagi kita di Piala Dunia ngedukungnya bukan Inggris, bukan Jerman, bukan Belanda, Indonesia men. Wah itu parah sih, nggak kebayang kayak benar-benar kayak gimana sih biasanya Indonesia. Iya kan nonton. Mainnya di Amerika kan ntar. Mau sih ke sana. Iya betul. Ntar gue nonton. Kalau butuh host ya mungkin ada. Kalau butuh host menurut gue bisa. Boleh nggak kita berdua? Kita berdua di sini udah paketan. Jadi kalau misalkan emang kita lolos ke Piala Dunia, kita akan terbang ke sana. Amin. Ada update apa lagi nih Pak? Kalau misalnya kita lihat di bospopular.com nih sebenarnya masih rame yang tadi sih, masih rame soal anggota DPR kan. Kayak Komeng nih, 20 detik ada videonya nih, Komeng usai dilantik, jangan dorong-dorong, emang gua mobil mogok gitu kan. Kebayang lagi gua bacanya. Iya lagi. Kebayang pasti Komeng. Terus juga itu yang soal apa ini yang termuda tadi si Anissa Mahesa tuh. Iya, dia punya kekayaannya. Iya, hartanya 5,8 miliar. Ya Allah, gimana caranya ya Pak ya? Wow. Penasaran. Ini mah gak usah KPR kalau di rumah. Iya benar. Iya gak usah. Cash keras, Pak. Cash keras. Iya lagi cash keras. Cash keras, Pak. Itu kalau di komplek kalau ada cash keras tuh kayak kalau jalan tuh begini kayak nggak malu kita gitu. Kita masih cicilan 15 tahun, dia udah cash keras gitu. Lagi, apalagi kalau udah cash keras, rumahnya udah direnov. Benar, waduh. Iya. Itu kayak misalnya kalau gue mau keluar Pak, itu gue minggir dulu gitu. Kayak nggak mau ketemu aja. Nggak mau ya? Iya,
Padahal dia gak ada masalah juga sebenarnya. Tapi berarti nanti kalau misalkan Haji Bolot lewat kita begini ya. Soalnya dia Oh iya, punya kontrakan kontrakannya 142. Wih, 142 kontrakan. tahu itu Len tuh. Silakan jalan. Nah, terus abis itu kalau jadi anaknya nih dapat jatah masing-masing 5 pintu, Pak. Nggak mau jadi anaknya? Mau, Pak? Pak, tolong. 5 pintu 5 pintu. lumayan. Enggak, oke lah, 5 pintu hitung 1 pintu 20 juta ya setahun. Berarti 100 juta setahun. Iya, lumayan. Pasif 100 income juta loh. setahun dibagi 12 berarti 10 jutaan Jatuhnya per bulan. pasif income. Pasif ini kan bener. Kalau tadi kata Mbak Sheryl kan di investasiku itu kan. Iya, ini dia. Iya kan, apalagi IHSG lagi kan. Iya. Lagi investasi. Iya bener juga ya, properti. Tapi kan emang investasi properti emang lagi naik kan. Iya, betul. Gitu. Kontrakan panas. Wah, tuh dia. Wih, mana nih? Siapa? Juragan Detik Suara kontrakan ada nih. juga kan. Oh, Irma juga kan Irma, lu punya berapa kontrakan lo? 25 pintu. Satu pintu berapa? Satu Lu di pintu. sini ngisi waktu luang doang mah ya? Side job ini. Iya, saya job. Side job. No Goya comment. banget ya. Terus habis itu Pak Haji Bolot punya bisnis laundry juga. Wow. Omsetnya lumayan 20 juta per bulan, Pak. Lumayan. Irma juga punya, laundry punya juga. Oh, kalau Irma kalau nggak salah money laundry ya? Apa? Coy. Laundry juga ya, tapi ada Laundry juga, maninya. tapi nggak pakai money ya. Aduh, ya ampun. Tapi soal artis nih yang kemarin juga rame Detik Hot ini diulas soal ini Andrew Andika yang terjerumus narkoba. Oh ya. Lah, tapi sebenarnya udah ya dunia makanya itu kenapa gue nggak jadi artis sih. Emang nggak bisa aja. Oh, takut ketahuan ya, Pak? Bukan gitu. Siapa saya? Gitu, tapi emang kayak hal-hal kayak gitu emang berkesinambungan nih. Karena kan kayak jujur li kalau misalkan mungkin ya di otak gue ya, asumsi-asumsi gue, dia tuh harus syuting dari pagi sampai pagi lagi, nggak istirahat. Iya, Jadi kayak dopingan nih kali ya, Pak ya, bahasanya. Iya, butuh booster gitu ya. Booster gitu. Padahal kan banyak vitamin-vitamin yang lain. Contohnya vitamin C, vitamin D3 gitu. Tapi mungkin kurang. Padahal kan sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya kan. Luar biasa. Detik hikmah. Luar biasa punten. Gitu kan. Ada nggak Pak doa-doa yang bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang terlarang seperti itu? Apakah ada Pak? Ada, itu kan saya sebenarnya. Ini nih ada yang lambe lagi nih. Apa? Gue gak mau jawab lagi. Kali ini kurang kasar ya? Kurang ini ya? Kurang halus Pak. Kurang halus ya. Oh tadi kita udah bacain gaji. Tapi masih rame DPR sih hari ini sih. Masih rame DPR. Ini kalau misalkan Detikers ada yang mau nanya-nanya sama kita boleh langsung tanya-tanya aja. Oh iya, di kolom chat ya Detikers ya. Di kolom chat gitu. Siapa tahu mau nanya nih Mas Afif tuh udah nikah belum Iya. sih? Enggak, ini nih ada. Enggak langsung Bukan. diituin loh. Ini coba cari deh yang anggota DPR pakai Ultraman. Hah? Itu yang lucu tuh. Ada nggak? Coba ada Coba gak? cari Ada ini gak? enggak? Nih. Oh, kita mau nyambung ke DPR nih. Oke. Coba. Jadi hari ini ada peristiwa unik Detikers ini. Ada salah satu anggota DPR yang memakai kostum Ultraman. Ultraman gak tuh? Ultraman bukan susu ya. Iya, betul kan itu beda Pak. Ini namanya adalah siapa nih? Jamaluddin Malik, salah satu anggota DPR terpilih. Coba ada nggak nggak kita videonya kasih nih? Lihat nih. Lucu banget pakai kostum Ultraman. Ada Godzilla-nya nggak? Ultraman lawan Godzilla. Ultraman Monster, tapi kan Godzilla enggak. Beda universe. Beda universe. Iya. Beda universe ya Pak. Iya, tapi kan bentukannya. Iya. Oh ini nih, wow. Wah, Detikers nih. Ada suaranya tenot Iya, gitu. kalau mau belok kanan ya. Oh, itu sen. bukan sen Pak. Wah, dari partai Golkar Jamaluddin Malik. Oke, konsepnya apa Kira-kira kenapa ya pakai Ultraman? Coba. Panas nggak sih Pak? Penasaran deh. Iya. Tapi ini kostumnya terhitung keren sih. Maksudnya keren, iya keren. nggak alay gitu lah ya. Keren loh. Nyala nggak tuh? Fotonya nyala emang ya? Masa sih? Oh iya. Oh iya, panas nggak ya? Ada listrik-listriknya. Udah digunakan semenjak berkampanye. Iya, mantap banget. Keren. Ini wakil rakyat ini nih. Keren, Yurox Pak. Top banget. Oh iya nyala. Oh iya nyala lampunya. Nyala kuning. Yang di tengah-tengah nyala nggak tuh? Kalau di tengah-tengah nyala tuh kan artinya dia apa? Udah mau kalah. Udah mau kalah kan? Iya kan merah-merah kan? Ada nggak? Oh ya, karena dia lagi menang. Oh lucu, seru.
Padahal Halloween masih nanti Pak. Iya sih bener. Nanti disimpan ya Pak ya. Nanti Halloween kita bikin party. Yang lead karaoke saya deh. Ada Nah, ini gituannya. Melansir Detik News, Detikers, ternyata Pak Jamaludin ini kenapa ditanya kan, Pak kenapa pakai kostum Ultraman, katanya karena Ultraman itu membasmi kejahatan. Keren. Top banget. Pak, please basmi kejahatan di Indonesia ini. Itu dia. Nih Pak Boleh Jamaludin nggak? juga merupakan caleg terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah 2 dari partai Golkar kan. Oh, keren. Iya memang iya sejak kampanye dia sudah pakai kostum Ultraman itu sih emang. Oh, konsisten ya. Ditunggu konsistensinya untuk memberantas Memberantas kejahatan, kejahatan. Luar biasa, keren banget. Nah itu dia nih. Tapi ini kayak ide-ide fresh gitu loh. Jadi kayak nggak melulu kayak itu harus menjadi sesuatu yang kayak serius banget gitu. Iya, tapi memang kita sebenarnya berharap kerjanya serius sih. Kerjanya serius Serius, gitu. Cuman kan momen-momennya boleh nggak serius Iya boleh kan? lah biar cair lah Biar gitu. cair, keren sih. Pasti ribet nih kalau mau ke kamar mandi kayaknya. Nah itu yang saya pikirin dari tadi. Enggak, Ini tapi gimana beneran nih, detail Pak? sampai ke bawah loh. Iya, Cut. iya. Tapi sepatu biasa sih. Sepatu biasa. Cuman kan nggak buka sepatu kalau ke kamar mandi, Pak. Iya Kalau sih. misalnya mau Iya, BAB, pipis, Iya gitu benar kan benar susah. benar. Gitu. Top banget lah. Keren sih Anggota kepikiran RT kita. kayak gitu, luar biasa. Semangat, Pak. Kalau Saya udah jadi support. anggota DPR terus kira-kira mau pakai kostum apa, Cut? Wonder Woman. Soalnya Lah gue kan lu udah Mulan Jameela. Aku bukan Wonder Woman-mu. Kan udah Mulan Jameela. nggak ada, Pak, dia Wonder Woman bukan. Dia makhluk Tuhan yang paling seksi. Kenapa pakai Wonder Woman? Karena gue kalau misalkan gue nanti jadi nih ya, suatu saat nanti amin ya. Amin, Semoga ya, amin. Bismillah ya. Gue Maksimal 79 tahun lah. bisa lah, gue tahun depan lah. 59 juta gajinya. Terus nah itu gue pingin Wonder Woman. Kenapa? Soalnya gue tuh pingin mensupport perempuan-perempuan di luar sana gitu. Karena kan banyak perempuan-perempuan yang mengalami kasus kekerasan Woman support dan woman. lain-lain gitu. Gue di sini pinginnya rencananya mensupport deh apapun itu. Yang penting ke arahnya yang positif. Kok gue kayak lagi Top speech beneran ya? Iya, top banget. Jatuhnya. Silakan Gue bener-bener. partai-partai yang berminat langsung Iya. aja, langsung wah bisa nih Senayan. Bisa, Udah ada ke DPR nih kita nih. ke DPR. Oh kita bridging dulu oke. Lu Kita. tanya gue dong pakai kostum apa kalau gua? Pak, kalau Bapak pakai kostum apa, Pak? Kalau gua jadi anggota DPR Uh-uh. dilantik, gua bakal pakai kostum guru. Kenapa, Pak? Karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Keren. Ini ngomong-ngomong kita langsung nih. Bukan nih gua lagi nanti deh bocor kayak apa? Kostum DPR emang ada, Pak? Apaan, Pak? Itu. Oh iya ini. Oh iya. Ini nih kita lagi mau menonton bersama. Nonton bersama, Pak, Iya, kita. Nobar ya. Nobar, kita nobar. Wakil-wakil dulu. rakyat. Partai Demokrasi Penetapan dan pemilihan pimpinan DPR RI. Yuk. PDI. Ya, untuk 5 tahun ke depan nih, Pak, Iya, sampai 2029. Mari kita saksikan bersama. Ini dia, Silakan. langsung aja Tikers. Perihal Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan susunan fraksi akan kami serahkan ke pimpinan dalam waktu yang secepatnya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Golongan Karya. Terima kasih pimpinan Partai Golongan Karya di DPR RI berhimpun di bawah nama fraksi Partai Golongan Karya dengan jumlah anggota 102 anggota. DPP Partai Golkar sudah membuat keputusan dan menunjuk dan menetapkan Saudara Muhammad Sarmuji menjadi Ketua Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI, Sekretaris Dr. Andes Mukhtarudin, dan Bendahara Fraksi Insinyur Hajah Sari Yuliati MT. Terima kasih.
kami sampaikan kepada juru bicara Partai Golongan Karya. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Gerindra. Pimpinan yang kami hormati, para anggota DPR RI yang kami muliakan. Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan bahwa nama fraksi menjadi fraksi Partai Gerindra dengan jumlah 86 anggota. Dan DPP Partai Gerindra telah memutuskan sebagai pimpinan fraksi, Ketua Fraksi G. Budi Satrio Jiwandono, Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi, dan Bendahara Fraksi Ibu Novita Wijayanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Gerindra. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan Partai Nasdem dan sesuai dengan rapat konsultasi pimpinan, maka diputuskan bahwa nama fraksi Partai Nasdem DPR RI, jumlah anggota fraksi 69 anggota fraksi, pimpinan fraksi yaitu 1 Ketua Fraksi Dr. Victor Bungtilu Laiskodat, Sekretaris Fraksi Dr. Ahmad Sahroni, Bendahara Fraksi Nafa Indria Urbah, Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR Bapak Saan Mustafa. Demikian usulan nama fraksi, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR RI dari Partai Nasdem. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara dari Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota DPR RI yang berbahagia. DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah memutuskan nama fraksi di DPR menjadi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bernomor 608-DPP-01-Romawi 9 tahun 2024 yang menunjuk Ketua Jazilul Fawaid, Sekretaris Dr. Anggia Ermarini MKN, Bendahara Muhammad Rano Alfat SHMH. Ditandatangani Ketua Umum HA Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid. Terima kasih pimpinan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang senantiasa mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera telah memutuskan bahwa fraksi yang akan ditetapkan adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah anggota 53 orang. Adapun susunan pengurus fraksi yang telah ditetapkan, penasihat fraksi PKS DPR RI Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Dr. Haji Ahmad Heriawan LCS MSI, Dr. Haji Muhammad Sohibul Iman MSc PhD. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA. Wakil Dr. Haji Sukamta, wakil yang kedua Amin AKMM, wakil yang ketiga Dr. Neti Prasetyani MSI, yang keempat Haji Eki Awal Muharram SE, yang kelima Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Darajatun, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa, Wakil Sekretaris Fraksi Habib Idrus Salim Al-Jufri, Bendahara Fraksi Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati, Wakil Bendahara Fraksi Ismail. Demikian disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami muliakan, seluruh anggota DPR RI yang berbahagia, izinkan kami melaporkan bahwa Partai Amanat Nasional menamakan fraksi kami dengan fraksi Partai Amanat Nasional. Dan berkenaan dengan struktur kepengurusan fraksi Partai Amanat Nasional, akan kami serahkan kepada pimpinan terpilih nanti dalam waktu yang sangat secepat-cepatnya. Dan berkenaan dengan hubungan yang sedang kita lakukan di dalam perbincangan di DPR saat ini, kami telah mendapatkan tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yaitu saya sendiri, Dr. Saleh Pardonan Daulay, MAG MUMA, yang kedua Eko Hendro Purnomo, dan yang ketiga Nazarudin Deka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Amanat Nasional. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada juru bicara dari Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Sementara DPR RI dan anggota DPR RI yang kami hormati, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah memutuskan bahwa fraksi Partai Demokrat yang ada di DPR RI diberi nama fraksi Partai Demokrat dengan jumlah anggota 44 orang, dan berdasarkan keputusan DPP nomor 43 garing bulan 10 tahun 2024, Ketua Fraksi Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, dan untuk struktur fraksi yang lainnya akan segera kami lengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Demokrat. Dengan demikian, seluruh partai telah menyampaikan nama fraksinya. Berdasarkan usulan nama-nama fraksi yang diajukan oleh seluruh partai politik tadi,
kami meminta persetujuannya. 1. Fraksi PDI Perjuangan. 2. Fraksi Partai Golkar. 3. Fraksi Partai Gerindra. 4. Fraksi Partai Nasdem. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional. 8. Fraksi Partai Demokrat. Dapat disetujui untuk menjadi fraksi-fraksi yang sah di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 beserta susunan kepengurusan fraksi. Saya minta pendapat setuju. Terima kasih. Adapun bagi fraksi yang belum menyampaikan susunan kepengurusan untuk dapat segera disampaikan, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara kedua, rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu penetapan pimpinan DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 427D ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. Pasal 427D 1. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. B. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. C. Wakil ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. D. Dalam hal terdapat 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. E. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1.
Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. Dua, Saudara Dr. Insinyur Haji Aziz Kadir, M.Hum. Dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tiga, Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Supmi Dasko Ahmad, SH, MH. Dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. 4. Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsureja SAG MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029? Saya minta pendapatnya. Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati. Hai, balik Welcome lagi back Detik di Sore, nggak cuma hore-hore. Yeay. Apa Pak? Oke, pengen banget pentas kayaknya. Iya, Pentas. pengen banget. A whole new world. Bagus banget. Takut. Ditemenin sama suara orang ngaji di belakang. Benar-benar luar biasa banget. Nah, hari ini tuh Sunset Talk kita tuh ngebahas tentang sesuatu yang lagi seru banget, yang lagi hype banget. Apaan tuh? Kita ini mau mengulik scene dunia teater musical di Jakarta. Oh, teater musikal. Teater musical. Yang- Suka nggak nontonnya? Dulu banget, udah lama sih gue SMA kayak sempat ada kayak eskul teater gitu kan. Terus kan kayak yang apa harus latihan mimik muka serius ya kan, terus nada-nadanya. Kayak itu Seru lebih kan? capek daripada main bola sebenarnya. Oh lebih Lebih capek ya kan, lebih capek loh. Iya benar. Maksudnya kayak setuju. menguras, wah nih kurang nih ekspresinya gitu. Iya tapi benar sih. Tapi ini tuh lagi emang banyak banget penggemarnya sekarang. Lagi yang hype juga kayaknya. Makanya kita di sini akan mengundang narasumber kita dari Jakarta Movin. Hai. Halo. Perkenalkan diri dulu, Selamat silakan sore dong. Jakarta. Selamat sore Jakarta. Ternyata ini bukan CGI ya teman-teman. Bukan. Keren Ini banget. lurus dikit ada pantai California sana. Keren. Ini bukan green West Coast screen ya guys. Kiri dikit Ini Kalibata. real. Bener. Kesono Gue Pak, cukup Kalibata. cengang. Kayak tadi Gitu. keluar pintu kayak, "Hah? Ini Keren ya? kah Keren settingan kan kita? Sunset Keren Talk banget." kita. Halo. Boleh nggak perkenalannya ala teater? Coba Wow, silakan. bisa nggak biasa aja. Aku nggak mau yang Dia biasa. suka emang gini, Mbak. Aku Baru maunya yang luar suka nodong biasa. dia. Nah, kamu pasti bisa 1, 2, 3, set. Oke, gimana kalau ala host aja? Selamat sore, saya Nuya dari Jakarta Movin. Siap menemani Anda di sore hari ini di Detik Sore. Takut jangan bagus-bagus nanti Gue keganti. ngambil peran dia kayaknya nih ya. Takut Nggak, nanti ini keganti. gue tetap teater kok, gue acting sebagai news anchor, sebagai presenter ya. Iya. Maksudnya. Apalagi kan dunia ini panggung sandiwara. Nah, Nah, Mbak Nuya, panggung Mbak Nuya ini kan sandiwara. Jakarta, bisa dibilang Mbak Nuya ini sebagai founder Jakarta Movin nggak? iya betul. Tahun Aku 2013 salah Mbak satu ya? founder Jakarta Salah Movin. satu founder. Tahun 2013 Mbak kalau nggak salah ya? Tahun 2014, 14. kita first pertama kali show.
Oh wow, udah 10 tahun Udah ya? 10 tahun Udah dong, 10 Mbak. tahun, Luar tua banget ya, biasa. Wak. 10 tahun. Dan teater musikal Mbak sebenarnya mungkin ya sebagai orang awam gitu gue ya, teater musikal mungkin kayak ini kayak sebuah panggung pertunjukan gitu Mbak. Tapi kan memang kayak ada marketnya sendiri gak sih Mbak? Maksudnya melihat sekarang ini dunia teater tuh kayak gimana sih Mbak gitu? Jadi gimana ya, mungkin jelasinnya agak sedikit ribet ya, karena ada musik, ada teater musikal. Nah ya itu kan? iya. Nah mungkin kalau teman-teman familiarnya mungkin lebih ke kayak Broadway, West End ya, kayak pertunjukan-pertunjukan yang kayak Mamma Mia, yang kayak Hamilton, itu tergolong dalam teater musikal, yaitu teater yang ceritanya tuh digerakkan oleh musik, oleh nyanyian gitu. Bisa jadi dialognya dinyanyikan, bisa jadi lagu-lagunya itu berfungsi sebagai penggerak cerita gitu. Jadi bukan kayak cuman teater terus ada tempelan nyanyinya terus kayak teater lagi. Kadang ada tuh teater-teater yang kayak gitu, kayak teater yang ada musiknya gitu. Tapi peran musik di dalam pertunjukan itu yang menentukan itu menjadi teater musikal atau enggak. Gitu. I see. Nah, tapi sebenarnya yang paling aku penasaran apa sih Jakarta Move-In itu? Jadi Jakarta Move-In itu 2014 kita berdiri sebagai sebuah komunitas pecinta performing arts, khususnya teater musikal. Nah, kita jalan sampai tahun 2017 kira-kira masih sebagai komunitas tuh. Jadi kayak gue, co-founder gue dan semua yang terlibat, even performernya yang di atas panggung, yang di balik panggung itu semua kita volunteer. Simply karena kita emang suka banget aja teater musikal tuh experience yang magical banget. Kayak nggak ada lawannya gitu loh. Segitunya latihan berbulan-bulan dan harus kayak menyatukan energi, skill, excitement satu tim yang kayak oke, kita work hard untuk satu momen yang harus perfect gitu, yang bentuknya adalah sebuah show yang kayak ya udah kita semua rely on each other dengan peran kita masing-masing, skill kita yang sangat berbeda-beda, baik yang kayak lo perform, nyanyi, acting, nari segala macam, sampai yang di balik panggung yang ngedesain segala macam itu kayak emang experience yang awalnya tuh gue sama Faras ya co-founder gue, kita kayak wah ini gila sih gitu kan. Terus gimana caranya kita bisa melibatkan lebih banyak lagi pemuda di luar sana untuk merasakan experience sekolaboratif ini gitu, bikin karya. Akhirnya kita membuatlah Jakarta Move-In. Nah terus 2017 itu ternyata kayak ini again ya, another ambisi yang bisa dibilang kebetulan tapi enggak juga, tapi kayak manifested tapi somehow ada aja jalannya. Kita memanggungkan musikal petualangan Sherina. Dan itu adalah momen dimana ternyata Jakarta Move-In punya market yang loyal, dan para pelaku seni yang tergabung di Jakarta Move-In waktu itu kayak wah kita komit nih sama kerjaan ini bisa jadi future nih buat kita semua gitu. Tapi kan yang namanya profesi tuh ya harus ada sustainability-nya ya kan. Nah dari situ tuh kita bergerak untuk gimana caranya dari komunitas ini bisa berkembang menjadi apa ya mungkin perusahaan gitu kali ya, bisa company, bisa secara ekonomi tuh ada gitu yang menyokong teman-teman yang mau jadi profesional untuk melanjutkan pekerjaannya, kontribusinya terhadap society dalam karya gitu. I see. Ini dengar-dengar tuh kemarin tuh ada sebuah project yang tiketnya terjual 10.000. Wow. Wah, project apakah itu? Boleh diceritain dikit nggak Mbak? Itu adalah teater musikal interaksi, adaptasi dari lirik dan lagu Tulus. Wow, ceritain dikit dong Mbak, kayak gimana sih biar kita bisa dapat nih experience-nya di sini juga ya kan? Iya, kemarin tuh Agustus kita first time mencoba kolaborasi dengan musisi Indonesia gitu. Jadi mungkin tarik mundur sedikit, setelah sukses musikal petualangan Sherina, kemudian musikal Cek Toko Sebelah, dua-duanya tuh kolaborasi sama IP Film ya. Satu sama Mira Lesmana Riri Riza, yang Cek Toko Sebelah sama Ernest Prakasa dan Star Vision. Terus kita ngelihat wah ini works banget nih gitu, kolaborasi lintas industri ini gitu. Tapi kita kayak ngelihat kalau film lagi kayaknya kitanya kayak jadinya stagnan gitu, nggak growing lagi gitu. Jadi kayak kita cari strategi baru, apalagi nih yang bisa kita lakukan yang kayak mungkin masih dalam lingkup strategi yang sama but different gitu loh. But kita melebarkan lagi gitu market kita gitu. Karena salah satu tujuan Jakarta Move-In berkarya juga adalah
memperkenalkan teater musikal sebagai sebuah alternatif hiburan yang bisa jadi bagian dari pop culture kita gitu. Bisa lebih banyak lagi orang yang paham dan bisa menikmati teater musikal gitu. So akhirnya kita kayak oke, let's do another IP collaboration tapi kali ini sama musisi. Nah, melihatlah kita kan ada siapa aja sih di Indonesia yang punya lagu yang kira-kira lagu-lagunya ini berpotensi menggerakkan cerita yang bisa dinarasikan. Tentu saja Tulus benar-benar top of mind banget ya kan. Setuju, kalau itu setuju sih. Iya, dan ya penikmat lagu Tulus kan banyak banget. Ya. Teman Tulus tuh ya bisa dibilang lumayan fanatik juga ya gitu, dan itu salah satu hal yang mungkin jadi faktor 10.000 tiket itu juga kali ya. Tapi of course kayak kita juga harus bisa mengconvince bahwa kayak ini adalah karya bagus, adalah cara lain menikmati lagu Tulus dan gerbang buat teman-teman yang belum pernah nonton teater musikal untuk kayak yuk ke teater, rasain nonton teater musikal kayak gimana gitu. Keren sih, fresh banget loh idenya. Itu 10.000 tiket terbesar Mbak di Jakarta Movie ini nih? Di Jakarta Movie so far dalam sekali kayak kita running pemanggungan, iya. Wow. Banyak loh 10.000 tiket. 10.000 banyak Pak. Banyak ya, Bangga tapi mungkin belum banget. sebanyak festival musik ya. Mungkin next ya kayak Next ya, next kita kan ambisinya harus iya dong, bertumbuh harus terus nambah. gitu ya. Pengennya Besok-besok 2 juta. Amin. Amin. Nah, aku tuh paling penasaran proses castingnya karena pasti ini banyak banget orang yang terlibat, pemain-pemain yang terlibat. Nah, proses castingnya sendiri tuh gimana sih Mbak? Jadi setiap kita meluncurkan judul pertunjukan baru itu biasanya langsung diikuti sama pengumuman audisi. Ya, nah biasanya tuh stepnya kita buka dulu audisi online. Jadi teman-teman yang mau ikut siapapun, biasanya sih Jabodetabek ya domisilinya kan latihannya kan di Jakarta. Bisa audisi dengan cara mengupload video gitu. Kalau kemarin interaksi itu upload videonya via Drive. Tapi sebelum-sebelumnya kita juga pernah yang upload kayak pakai hashtag di Reels dari gitu, sosial media ya, TikTok dan Instagram. Gitu, terus dari situ kita screening tuh dari video-video yang masuk kira-kira siapa yang mau kita panggil gitu. Nah biasanya dari sekian ribu yang daftar kita akan panggil like 100-an mungkin untuk kita lihat, kita benar-benar lihat dari kemampuan skillnya, bisa nari nggak, acting, nyanyi, cocok nggak sama karakternya yang akan dibawakan. Terus explore juga apakah personality ini cocok atau enggak di Jakarta Movie, karena itu salah satu hal yang mungkin membuat Jakarta Movie itu unik banget karena kita jujur personality hire semua, tapi tidak hanya personality hire gitu. Oh gitu. Kita ada culture yang kita jaga gitu dengan cara kayak emang orang-orangnya tuh kayak apa ya? Lumayan sejenis gitu. Hiringnya dari zodiak juga nggak? Oh, MBTI zodiak semua kita lihat. Iya itu banyak loh. Sekarang banyak banget yang hiring orang, tapi zodiaknya kira-kira cocok nggak kerja di sini? Itu juga ada soalnya. Apakah Jakarta Movie salah satunya? Itu sebenarnya kalau zodiak FYI aja sih. Tapi kebetulan banget nih kemarin kayak pas cast interaksi first time ngumpul gitu ya kan semua kayak zodiak apa MBTI kita ternyata didominasi oleh INFP. Kayak oke, mungkin next audition kita harus cari-cari orang INFP lagi kali ya. Gitu. Kalau zodiak banyak kan apa? Fire sign. Water sama fire. Water sama fire. Kebetulan saya fire. Siapa tahu bisa masuk di project selanjutnya. Berarti gak cocok di air kalau gitu ya. Iya. Fire, iya benar. Kalau kreatif banyak kan water. Kalau performer itu banyak kan fire. Kayak orang-orang yang berapi-api gitu ya. Gebu-gebu soalnya kan kita kayak kompetitif gitu anaknya. Iya benar, gak mau kalah ya. Tapi untuk audisi kemarin yang Tulus itu ada berapa orang daftar Mbak? Berapa orang ya? Aduh aku lupa lagi persisnya tapi kayak ribuan nyampe? Ribuan, banyak banget sih pasti menurut gue. Berarti kalau gitu emang dunia teater musikal ini sebenarnya ada marketnya ya Mbak ya di sini ya? Ada banget. Kalau nggak kejual tuh 10.000 tiket Kak. 10.000 Kak banyak banget itu. Enggak, tapi emang kalau untuk, tadi bener kayak Mbak Andra bilang kalau misalnya orang nonton film kan ya orang bikin film bisa diedit Mbak ya. Tapi emang untuk teater tuh beneran live saat itu juga kan Mbak? Live, se-live itu. Bener, yang kalau ada kesalahan gimana caranya otak kita langsung cepet plep kita bisa. Iya, gitu. Harus repair attempt gitu, macam hubungan ya Syai. Bener Mas, hubungan, benar setuju. Tamu-tamu udah senja langsung gue hubungan. Kita emang lagi kayak sunset galau. Iya galau. Tapi galau proses latihannya tuh berapa lama sih buat project kemarin Mbak?
Interaksi tuh kurang lebih 2,5 bulan. Kayak akhir Mei tuh kita pertama kali mulai latihan. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus ya 3 bulan. 3 bulan. Oh ya, tapi biasanya emang segituan ya kan. 3 bulan tuh start latihan. Tapi kan ada proses kreatif dan proses audisi yang sebelum itu udah jalan. Tapi Mbak, kalau misalnya ada orang yang daftar audisi dia nggak punya background teater tapi ternyata dia punya PD aja gitu, itu kira-kira mungkin banget. Ada banyak kayak gitu, yang kayak banyak kayak gitu, Jadi Mbak? kayak pengen nih ikut, tapi misalnya kayak aduh gue belum bisa nari misalnya. Terus kayak nyanyi gue kayak bisa nyanyi sebenarnya, tapi kayak kurang berteknik dan orangnya mungkin belum pede aja gitu. Tapi kayak somehow begitu ketemu sama kita dan kalau kebetulan karakternya cocok gitu ya, kebutuhannya kayak kita bisa ngeliat nih bisa nih dilatih gitu. Terus ya udah akhirnya kayak ya udah kita coba trial beberapa kali kan, jadi prosesnya habis audisi walk in ketemu gitu kan. Callbacks tuh lebih untuk melihat kecocokan karakter. Terus kalau masih mau kita cobain lagi tuh gimana cara dia sikapnya dalam latihan gitu, dia cukup cepat atau enggak sih nangkep input, kerja sama dalam timnya gimana tuh kita biasanya ada fase probation dulu. Ya. Gitu. Nah, ada banget tuh yang kayak dia ngerasa dia belum mateng tapi ternyata tuh dimatenginnya memang di Jakarta Move-In gitu. Iya, emang bisa diasah ya kan. Kebayang Bisa. banget 3 bulan tuh bondingnya luar biasa banget. Dan emang kayak kadang-kadang kan ada tuh batu yang kalau diasah jadi berlian. Pemain teater kayak gitu biasanya. Iya sih, emang iya. harus diasah menjadi berlian. Tiba-tiba ting, ini dia. Iya Dia. Yang kayak kalau baru aja merinding. Tapi gitu loh, sumpah. Kita conditioning setiap latihan sih. Jadi ada warm up-nya dulu kan. Jadi sebelum masuk ke materi adegannya tuh kita ada warm up vokal, ada warm up koreografi, warm up fisik gitu ya. Terus kayak ya mungkin sedikit kayak penghayatan gitu, warm up kayak olah rasanya juga. Olah rasanya, pendalamannya ya. Tapi keren, gue tuh selalu kagum sama pemain-pemain teater karena berbeda, karena mereka dari segi fisik harus prima, dari segi suara harus prima, dari olah rasanya harus prima. Jadi emang kayak apa ya, semuanya gitu Pak, terharu deh pokoknya. Makanya kayak nggak kaget banget saat kita nonton teater, kita tuh bisa yang kayak merinding disco. Karena emang latihannya amazing banget gitu mereka, yang bisa menghasilkan pertunjukan yang sangat magical. Gitu, luar biasa. Tapi aku penasaran tips and trick menjadi pemain teater. Coba Mbak, hayo kasih tahu, siapa tahu detikers di sini pingin. Tips and trick ya. Yang pertama harus berani jelek dulu sih kayaknya. Oke. Karena kalau lo nggak benar-benar lepas dan lo ngelakuin sesuatu tuh bisa nggak mikirin kata orang, baru di situ lo benar-benar bisa shining gitu. Karena banyak banget yang gue lihat, ini orang bukannya jelek gitu loh, bukannya belum jadi, sebenarnya jadi gitu. Cuman mentalnya dia yang masih keblok gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi first stepnya walaupun lo masih belum matang-matang amat, tapi kayak kalau secara mental lo udah siap gitu ya, buat dilihat orang, bodo amat gue jelek, gue bagus, yang penting gue lakuin gitu. Itu lo akan jadi performer yang luar biasa pasti. All out aja ya. Yaps, itu dia. Tuh perempuan-perempuan gak usah jaim kalau mau jadi pemain teater ya kan. Laki juga. Contohin Pak. Kadang Apanya kan perempuan? laki-laki loh yang malah perlu di break gitu. Oh iya. Iya. Laki-laki lebih jaim biasanya. Iya. Apalagi laki-laki tomboy ya. Bener. Laki-laki tomboy all out biasanya. Kalau cewek mungkin dari kecil kan udah kayak banyak yang lebih tebar pesona gitu Bener, ya. bener. Gue tuh waktu di musikal Petualangan Sherina susah banget nyari anak laki yang mau nyanyi di panggung, karena itu mereka umur-umur main bola lah apalah gitu. Dan kadang-kadang sampai gede pun tuh banyak yang kayak lu suara lu bagus banget, lu bisa banget nari, tapi kayak justru karena dia laki dia malu gitu dilihat banyak orang. perform gitu kan. Jadi masa Dia nyanyi jadi malah kayak, gitu kan. aduh gak ganteng banget gue, kayak ya elah bro, Gak laki banget nih gitu. Gue gak Reza Rahardian banget nih gitu. Bener. Tapi memang berarti pemain teater itu mental nomor 1 ya Mbak? Mental sih. Mental. Keren. Mental banget. Iya sih. Makanya keren-keren semua kan, luar biasa. Nah, tapi kan ini 2024 tuh tinggal berapa bulan lagi Pak? Iya, sekarang udah Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi. Sekarang Oktober kan? Masa 2 bulan lagi? 3 bulan apa 2 bulan? Iya 3 bulanan lah. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya. 3 bulan Iya. lagi. Apakah Jakarta Move-In akan mengeluarkan proyek baru dalam waktu 3 bulan ini?
Sebenarnya Jakarta Movin sendiri kita masih lagi exploring sih. Jadi kayak aku nggak mau bilang nggak ada dulu ya. Oh gitu, rahasia. Tapi musikal-musikal lain banyak banget nih yang masih meramaikan akhir tahun kita nih 3 bulan ini. Di November bakal ada musikal dangdut karyanya Aulion. Dangdut Yes. Nah di situ beberapa teman-teman Jakarta Movin ikut bantuin juga. Gitu. Itu menurut gue another experience yang baru dan terobosan baru di teater musikal sih gitu kan. Kalau Jakarta Movin mungkin kan lebih kayak tadi ya kolaborasi IP, tapi ini kayak dangdut gitu gue. Iya, seru banget deh pasti tapi kayak. teater tuh keren. Kayak gue excited banget buat itu. Terus ada Jovilda Lopez, Andovida Lopez juga bakalan menayangkan musikal Polarisasi. Bulan ini udah Oktober ya? Iya. Oktober Di ya. tanggal berapa ya? Kalau nggak salah mulainya 10 Oktober. Oh oke, Gitu. 10 hari lagi ya. Dan ada beberapa judul adaptasi Broadway lainnya yang masih upcoming di tahun ini. Jadi silakan teman-teman browsing, infonya pasti ada di mana-mana di Instagram. Dalam waktu 3 bulan. Kalau 2025 Jakarta Movin ada apa nih? Kasih tahu kita dong. Biar ada kita gongnya bisa kayaknya. ada Biar kita nih bisa kayaknya. nabung lah. Yang pasti sih ada. Yang pasti ya, karena kita selalu mengusahakan harus produktif dong ya kan, nggak mungkin kita nggak jalan terus berkarya terus gitu. Tapi ya sejujurnya ya interaksi tuh menurutku harus jadi salah satu karya yang nafasnya tuh panjang dan harus lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi aku masih sangat ingin lebih banyak lagi teman-teman di luar sana, mungkin yang di luar Jakarta gitu bisa nonton interaksi, diusahakan. Kalau udah diusahakan udah kayak wah oke, kita jalan nih, jangan lupa nonton ya teman-teman, yuk. Iya benar. Siapa tahu mungkin ada nggak nih kepikiran roadshow keliling Indonesia Jakarta Movin? Ih keren banget idenya Kak, itu kita aminkan ya. Kan ya 2025. Amin. Kalau doa jangan nanggung. Iya, 2025 roadshow Indonesia keren Siap, sih. siap, Jadi siap. semua orang di Indonesia bisa nonton teater ya Nah, kan, itu teater dia. musikal ya Amin, kan. amin. Biasanya cuma di kota-kota besar doang. Iya gitu. Tapi itu kayak seru. Seru banget. Kalau butuh MC ada saya kebetulan. Udah kurang tadi anggota DPR lu gitu juga. Sekalian audisi Lagi ya rapat Kak ini. ini ya. Lagi rapat tiba-tiba promosi. Kita kan sebenarnya yang penting halal Iya, Pak. betul. Saya bisa, teater bisa, politik bisa, you name it lah. Perempuan ini asal halal Pak. Iya salah benar. Siapa Berarti tahu. kalau gitu kalau untuk informasi Jakarta Movin tuh bisa dicek di websitenya langsung Mbak atau di media sosialnya? Bisa, utamanya mungkin kalau mau lebih update di Instagram ya, Instagram. Jakarta Movin. Jakarta Movin. I see, langsung ya ke Instagramnya Jakarta Movin @Jakarta Movin. Jakarta MOVIN. MOFIN. Keren banget. Terima kasih ya Mbak Nuya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, Aku Detik pokoknya Sore. nggak sabar sama project selanjutnya. Boleh diundang nggak sebagai MC? tetap ada promonya. Tapi yang dangdut tadi menarik kayaknya loh. Iya. Itu Kita bocoran mendengar dikit ya Mbak. di Dangdut musikal tuh dangdut. kayak gimana ntar Mbak? Jadi tuh Aulion bikin lagu dangdut. Oke. Yang dulu tuh ada kolaborasi sama Prince Extravi gitu. Dia akan main juga sih. Jadi akan ada beberapa belas lagu dangdut original yang ditulis Karena tadi kan interaksi jadi bekas tulus. interaksi ya. Yang ditulis khusus untuk si teater musikal ini. Oh. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Kapan Bakal itu? pecah sih. Dan apalagi Aulion kan karyanya selalu identik dengan kayak colorful, warna-warni. Dia kan kayak konten YouTube-nya banyak DIY, detail-detail yang kayak kayak simple tapi kayak crafty banget gitu. Dan kayak gue juga nggak sabar kayak konsep artistik dia yang biasa kita lihat di layar tuh dipanggungkan tuh kayak gimana, bakal keren banget sih. Kapan tuh Mbak itu? Itu adalah akhir November, 29 akhir November sampai 1 Desember. Seru banget. Ya. Pokoknya kita mengajak nih detikers untuk yuk nonton teater musical. Mari kita explore dunia teater musikal yang meriah ini. Bener, apalagi buat yang kayak mungkin detikers yang punya anak-anak boleh loh ikutan Boleh nonton ya banget, kan. bisa banget Gitu, seru banget. Nah, kita mau closingan, tapi kita pingin ngajak tagline juga nih. Iya, kita di sore itu tagline-nya nggak cuma hore-hore Mbak. Jadi detik sore nggak cuma hore-hore. Closingan siap. dulu Pak, Oke, silakan. terima kasih detikers nih, mau pakai gaya apa nih? Pakai gaya teater dong, silakan Gaya Bapak. kupu-kupu aja kali ya? Boleh, gaya bebas boleh. Oke detikers, terima kasih sudah bersama kita berdua di sini dari tadi jam 3:30 sampai Sunset Talk, sampai udah gelap langitnya. Sampai udah gelap gitu. Kalau gitu Pocut pamit undur diri. Afif cabut dulu. Sampai ketemu besok di Detik Sore sama
Nuya, besok ada lagi saya. Enggak. Kebetulan apakah besok mau? Kebetulan saya. takut diganti. Ya kan tadi udah. Kaget ya sampai ketemu besok sama Nuya lagi. Iya juga ya. Sampai ketemu besok sama Pocut, sama Afif, dan terima kasih banyak Mbak Nuya Terima kasih udah ngajak saya ke sini ya. Sunsetan di sini asik banget. Thank you. Sukses Teater Musical Indonesia. Thank you. Kalau gitu sampai ketemu besok. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dadah Detikers. Bye.